Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat upload. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1216 Subscribe Penatua. Manik-manik hitam, seukuran kelengkeng, penuh dengan kekuatan magis. Luming tampaknya berada di hadapan keberadaan tertinggi iblis, perasaan semacam itu, daripada di hadapan Sieluan, tetapi juga berkali-kali. Apakah ini hati suci? Tidak, sepertinya tidak. Luming terkejut. Awalnya, dia merasa itu seperti hati suci yang ditinggalkan oleh seorang suci. Luming telah melihat hati suci yang ditinggalkan oleh orang-orang suci Tianxuan, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu agak berbeda. Bersenandung. Sua. Manik-manik hitam berdengung, dan kemudian, seolah-olah secara spiritual, melesat ke langit. Aku tahu itu sejak lama. Setelah suara dandan, prasasti muncul di sekitarnya, dan susunan besar mengembun membentuk pita padat yang tak terhitung jumlahnya, yang menghalangi manik-manik hitam seperti jaring. Begitu bola hitam tidak keluar, ia langsung mengubah arahnya, tetapi masih diblokir oleh susunan besar. Manik-manik hitam melesat dari kiri ke kanan. Sayangnya, mereka tidak terburu-buru keluar. Dan sudah siap, arai besar untuk berjaga-jaga. Secara alami, itu tidak sesederhana itu. Saat ini, roh jahat Xian Yanxing lebih kuat, darahnya bersinar, dan sepertinya dia bereaksi dengan manik-manik hitam. Bersenandung. Akhirnya, bola hitam itu tampak tak berdaya, berbalik dan terbang langsung ke arah Xian Yanxing. Tidak baik. Wajah Luming berubah dan ingin menghentikannya. Luming, jika kamu peduli, kamu akan bingung. Ini adalah kesempatan besar gadis itu. Teriak Dandan. Hati Luming bergerak, berhenti begitu saja, juga tahu bahwa perawatannya kacau. Sua. Bola hitam terbang ke alis Xian Yanxing dan menghilang. Luming, aku ingin berlatih di sini sebentar. Kata Xian Yanxing. Bagus. Luming mengangguk. Segera, Xian Yanxing duduk bersila, ditutupi lapisan cahaya ajaib, seperti kepompong yang dibentuk oleh Ki Jahat. Dan, apakah itu hati suci yang ditinggalkan oleh orang bijak? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan hati yang suci. Dan menggelengkan kepalanya, matanya bersinar, dan berkata, itulah inti yang ditinggalkan oleh keberadaan yang lebih kuat dari orang suci. Itu lebih berharga daripada hati suci. Jadi aku berkata, gadis kecil ini memiliki peluang besar. Untungnya, pemilik benda ini telah lama terbunuh dalam pertempuran. Dalam beberapa tahun terakhir, niat membunuh dan pikiran membunuh tentangnya telah lama hilang, dan tidak ada banyak energi yang tersisa. Jika tidak, kita semua akan mati gadis kecil, apalagi diteruskan. Lebih baik dari orang suci. Luming ketakutan. Sekarang, Kaisar adalah gunungnya yang tidak dapat diatasi, dan orang suci, dan lebih kuat dari Kaisar yang tak terhitung jumlahnya, terlebih lagi, ada lebih dari orang suci. Luming, ayo lanjutkan. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke sini. Kekasih kecilmu akan baik-baik saja di sini. Aku merasa ada peluang menunggu kita di depan kita. Dan melihat ke depan dan matanya bersinar. Yah, mari kita pergi ke depan dan melihat-lihat. Luming mengangguk, lalu satu orang dan satu kura-kura melanjutkan. Di depan kami masih ada reruntuhan, tapi kami masih bisa melihat garis besarnya. Itu juga harus menjadi istana, tetapi telah dihancurkan dan jatuh di sini. Kondisinya sudah compang camping. Itu. Tiba-tiba, Luming melihat sebuah benda besar tergeletak di depannya. Itu adalah ksatria naga tanpa kepala. Naga asli tanpa kepala hitam, tergeletak di tanah, dan ksatria tanpa kepala, duduk diam di atas naga asli, memegang tombak naga, tidak pernah bergerak. Di tepi ksatria naga asli tanpa kepala, ada area dengan semua jenis senjata di atasnya, tetapi tampaknya telah berkarat dan bobrok. Kamu bahkan dapat melihat semua jenis baju besi, seperti senjata itu, busuk. Melihat lebih dekat pada senjata, di bawah baju besi, penuh dengan tulang. Apakah ini tempat yang kuat mengubur tulang mereka? Ksatria naga tanpa kepala menjaga tempat ini. Luming menebak secara diam-diam. Apakah itu? Kristal itu? Ya, sudah. Mata Dan tiba-tiba menjadi cerah, Sayas berlari ke depan, bergegas ke tanah yang penuh dengan kerangka, dan kemudian mencungkil batu kristal berwarna-warni seukuran kepala dari area tengah. Produk ini memeluk batu kristal dan memakannya dengan nikmat. Dalam prosesnya, ksatria naga tanpa kepala tidak bergerak, dan tidak menghentikannya. Luming tersenyum dan melangkah maju. Ketika dia berjalan ke tanah tulang, wajahnya sangat berubah. Bunuh, bunuh, bunuh. Banyak raungan penuh pembunuhan tiba-tiba keluar dari benak Luming. Itu adalah pikiran membunuh yang kuat, adalah mereka yang tidak mau membunuh setelah kematian. Salah satu cara, terlalu kuat, jika kamu mengubah orang lain, momen akan tenggelam oleh ide pembunuhan tanpa akhir ini, menjadi idiot. Tapi Luming berbeda, dalam darah ketiganya, ide membunuh semacam itu dan kesempatan membunuh semacam itu jauh lebih kuat daripada yang ada di sini. Di bawah ide pembunuhan seperti itu, Luming telah lama belajar bagaimana menolak ide pembunuhan dan menjaga pikiran jernih dalam pikiran pembunuhan tanpa akhir.
Sangat kuat untuk membunuhmu, tapi itu tidak berguna bagiku. Namun, dan terlalu tidak bisa diandalkan untuk mengingatkanku bahwa berbahaya untuk berubah menjadi orang lain. Lu Ming berpikir. Dan masih memegang potongan kristal itu, menggerogoti, menyipitkan mata, ekspresi yang sangat menyenangkan. Membunuh, membunuh, membunuh. Pikiran membunuh itu, dengan keengganan yang kuat, tetapi juga dengan rasa perang yang tak tergoyahkan, sepertinya ingin membunuh dunia, mencekik musuh. Kenapa ini? Ekspresi Lu Ming bergerak dan menutup matanya. Pada saat berikutnya, lingkungan sekitarnya tampak berubah. Lu Ming datang ke tanah yang luas, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kolom cahaya itu adalah nafas, adalah variasi dari suasana nafas langit dan bumi, tidak, pada dasarnya, dari suasana dunia berkali-kali. Apakah ini ditinggalkan oleh yang kuat, tentang konsepsi artistik, atau lebih kuat dari konsepsi artistik? Hati Lu Ming tergerak dan kemudian dia sangat gembira. Karena dalam kolom cahaya ini, Lu Ming merasakan atmosfer api dan guntur, dan 5 jenis konsepsi artistik yang dipahami oleh Lu Ming dapat ditemukan. Jika aku mengerti di sini, konsep artistik langit dan bumi pasti akan meningkat dengan cepat. Lu Ming memiliki mata yang cerah. Itu juga merupakan kesempatan besar baginya. Segera, Lu Ming duduk bersila dan diam-diam mengerti. Tapi Dan segera menggerogoti bagian dari semua kristal jiwa itu, berbaring di sana, tidak bergerak, seluruh tubuhnya bersinar. Suasana api. Pertama-tama, Lu Ming memahami konsep artistik api. Hari ini, suasana api dan gunturnya adalah yang terkuat, yang telah mencapai puncak level 4 Dacheng, yang berjarak 1 langkah dari level 4. Pada saat ini, konsep artistik Lu Ming tentang api meningkat pesat. Dengan cara ini, waktu berjalan dari hari ke hari. Setelah 7 hari Lu Ming menerobos konsep artistik api dengan satu pukulan, menjadikan konsep artistik api yang pertama mencapai level 4. Konsepsi artistik, 4 tingkat kesempurnaan, sudah merupakan tingkat tertinggi, langkah selanjutnya adalah lapangan. Ledakan. Di tubuh Lu Ming, ada lapisan api yang melompat, dan kemudian, membakar ruang. Level 4 sempurna, sangat kuat. Mata Lu Ming penuh kegembiraan. Bab 1217. Kesempurnaan tingkat keempat menunjukkan bahwa pemahaman konsepsi artistik telah mencapai puncaknya. Penguasaan konsep artistik langit dan bumi telah mencapai keadaan sempurna. Kekuatan konsepsi artistik perlu banyak ditingkatkan. Dalam 7 hari, izinkan aku meningkatkan konsepsi artistik api dari Dacheng level 4 ke kesempurnaan level 4. Tempat ini adalah kesempatan besar bagi aku. Lu Ming berkata dalam hatinya. Meskipun level 4 berada pada puncaknya, hanya selangkah lagi dari level 4. Namun, sangat berbeda. Butuh setidaknya setengah tahun atau bahkan beberapa tahun bagi Tian Jiao untuk menerobos. Beberapa orang, bahkan seumur hidup, mungkin tidak dapat menerobos. Dengan kecepatan latihan Lu Ming, jika tidak ada peluang, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menerobos, tapi sekarang, sudah menembus langsung dalam 7 hari. Selanjutnya, suasana guntur. Mata Lu Ming berkilat dan mulai memahami konsep artistik guntur. Dengan cara yang sama, dalam 7 hari, konsep artistik Lu Ming tentang guntur menerobos dalam satu gerakan dan mencapai tingkat kesempurnaan keempat. Mendesis. Dengan lambaian tangannya, ada guntur dan kilat di seluruh langit. Dengan baik. Tiba-tiba, wajah Lu Ming sedikit berubah. Tepat ketika konsepsi artistik Lei menembus tingkat keempat kesempurnaan, dia tahu Lei Ding, yang telah diam selama beberapa tahun, tiba-tiba bergerak dan membuat sedikit getaran. Saat ini, Lu Ming merasa bahwa dia telah melakukan kontak dengan Lei Ding. Tripod guntur ini diperoleh Lu Ming dari lereng Baisen. Saat pertama kali terlihat, tripod guntur sedang melewati bencana alam, dan kemudian dikumpulkan oleh Lu Ming. Lu Ming menggunakannya beberapa kali. Meskipun dia bisa menyerap esensi kehidupan Lu Ming, dia membantunya melewati kesulitan beberapa kali. Sayangnya, sejak Perang Dunia Pertama di kota Kowloon, ketika dia dipukul oleh Kaisar dan terbang kembali ke lautan pengetahuan Lu Ming, dia terdiam. Bagaimana perasaan dan panggilan Lu Ming, dia tidak bisa mendapatkan jejak kontak. Sekarang, ketika konsepsi artistik Lu Ming Lei telah menembus 4 tingkat kesempurnaan, dia telah melakukan kontak dengan Lei Ding lagi. Pada saat itu, Lu Ming menggerakkan konsep artistik guntur dan dengan hati-hati merasakan dengan Lei Ding. Bersenandung. Lei Ding bergetar lebih kuat, dan akhirnya terbang keluar dari alis Lu Ming dan melayang di atas kepala Lu Ming. Dari atas, itu memancarkan kekuatan guntur tertinggi. Tekanan ini sangat kuat. Lu Ming dikejutkan oleh tripod guntur. Tripod guntur, jenis prestise yang dipancarkan, lebih kuat dari milik Kaisar. Bergerak. Lu Ming mencoba mengendalikan Lei Ding, tapi dia tidak berharap bisa mengendalikannya. Lei Ding terbang naik turun dengan pikiran Lu Ming, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Di masa lalu, hanya ketika dia mencoba yang terbaik untuk merangsang Lei Ding, guntur akan menyerap yuan sejati dan esensi hidupnya, sehingga dia bisa melancarkan serangan. Di mana dia bisa mengontrol dengan bebas seperti sekarang. Tapi aku masih merasa tak terduga tentang Lei Ding ini. Aku tidak tahu seberapa kuat aku bisa bermain. Tapi meski aku bisa memainkan sedikit kekuatan, itu akan sangat membantu aku. Cobalah.
Luming tersenyum dan membawa Lei Ding kembali ke laut. Kemudian, Luming terus memahami jenis konsepsi artistik lainnya. Waktu terus berjalan hari demi hari. Konsep artistik Luming sangat cepat. Pada hari ini, Luming sedang berlatih ketika dia mendengar suara di dekatnya. Luming terkejut dan membuka matanya. Ada makhluk lain di sini. Jika kita ingin menyakiti mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Buka matamu dan lihat tidak jauh, ada sekelompok rambut putih di peristaltik. Tidak, jika kamu melihatnya dengan hati-hati, itu sebenarnya adalah makhluk yang terlihat seperti tupai. Itu gemuk, bulat dan berdaging. Dan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut putih, akar rambut putih jernih, tanpa bekas kotoran, dengan bentuk tubuh yang gemuk itu, sangat imut. Itu tidak besar, sepertinya hanya seukuran 2 kepalan tangan. Pada saat ini, ia mengedipkan sepasang mata hitam besar dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Mulutnya mengeluarkan suara berkicau. Ada makhluk seperti itu di sini. Luming terkejut. Bukankah ini musuh yang mematikan tanpa kehidupan? Luming dan teman-temannya datang jauh-jauh. Kecuali Ksatria Naga Sejati tanpa kepala, mereka tidak bertemu makhluk hidup apapun. Sebenarnya, Ksatria Naga Sejati tanpa kepala bukanlah makhluk hidup. Apakah ini tikus roh? Aneh, mengapa ada di sini? Dan tidak takut dengan ide membunuh yang tak ada habisnya di sini. Kicauan. Tikus roh putih memandang Luming dengan rasa ingin tahu, dan mengeluarkan suara kicauan di mulutnya, menggeliat-geliat di tubuh gemuknya di sekitar Luming. Luming melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa tikus roh putih ini terlihat sangat biasa. Luming bangkit dan berjalan ke arah tikus putih. Tikus roh putih itu terkejut, berlari mundur, berlari sebentar, berhenti lagi, berbalik dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Siapa namamu, anak kecil? Luming membuka mulutnya. Saat monster mencapai ranah raja, dia akan berbicara. Kicau. Tetapi tikus putih itu berkicau, tetapi tidak berbicara. Bukankah itu tanah raja? Tetapi jika kamu tidak mencapai tingkat raja, bagaimana kamu bisa menahan pikiran membunuh yang tak ada habisnya di sini? Luming tertarik dan mengejar tikus putih itu. Tikus putih berbalik dan berlari. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, itu menghilang. Ini adalah konsep ruang artistik. Luming tertegun langsung di sana. Seekor tikus roh putih benar-benar dapat menampilkan konsepsi artistik luar angkasa. Selain itu, tampaknya lebih misterius daripada konsepsi artistik luar angkasa yang Luming temui yang Tian-Tian dan Kaisar dan Tuhan. Tikus roh macam apa ini? Monster apa? Luming belum pernah mendengarnya. Lupakan. Akhirnya, Luming menggelengkan kepalanya dan terus duduk bersila untuk memahami konsepsi artistik. Tapi setelah beberapa saat, suara kicau itu muncul lagi. Luming membuka matanya dan melihat tikus roh putih itu lagi. Dia berbaring dan menatap Luming tidak jauh. Orang ini. Luming bergumam. Tiba-tiba, dia bergerak dan melompat ke arah tikus putih. Kicauan. Tikus roh putih itu terkejut, berbalik dan lari. Dalam sekejap cahaya putih, itu hilang dalam sekejap. Luming bahkan tidak melihat bagaimana hasilnya. Apakah terlalu kuat untuk penggunaan ruang? Luming benar-benar sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, Luming terus duduk bersila. Tapi kali ini, Luming hanya menutup matanya dan tidak berlatih. Sebaliknya, dia menyebarkan kesadaran spiritualnya dan memperhatikan situasi di sekitarnya. Benar saja, tak lama kemudian, cahaya putih menyala, dan tikus roh putih muncul tidak jauh dari Luming dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Kali ini, kemana kamu pergi? Luming tersenyum di sudut mulutnya. Zenyuan di tubuhnya tiba-tiba meledak, membentuk topeng Zenyuan yang mencakup ribuan kilometer. Bahkan ruangnya diblokir oleh Luming. Pada saat yang sama, tubuh Luming tiba-tiba bergerak, seperti sinar cahaya dan bayangan, ke tikus roh putih. Kicauan. Tikus roh putih berteriak, tapi tidak ada kepanikan di matanya yang besar. Dia bisa melihat gelembung di mulutnya. Ya, itu gelembung. Gelembung tumbuh dengan cepat dan menutupi Luming. Lumingi bergegas ke dalam gelembung dan menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba melambat, menjadi lambat seperti kura-kura. Bab 1218. Dan tikus roh putih, tapi kabur tanpa bayangan. Saat tikus putih pergi, gelembung di tubuhnya pecah. Ini suasana waktu. Kali ini, hati Luming benar-benar dipenuhi ombak, mata, luar biasa. Gelembung tadi memperlambat kecepatan Luming, bukan karena alasan lain. Itu karena dalam gelembung itu, kecepatan waktu melambat, sehingga kecepatan Luming melambat. Itu jelas suasana waktu. Ribuan konsepsi artistik, ruang dan waktu adalah raja. Konsepsi artistik ruang dan waktu adalah raja dari ribuan konsepsi artistik. Namun nyatanya, konsepsi artistik tentang waktu lebih kuat, lebih misterius, dan lebih langka daripada ruang. Itu adalah konsepsi artistik dalam legenda, dan hanya sedikit orang yang bisa memahaminya. Tapi sekarang, seekor tikus roh putih benar-benar menguasai suasana waktu. Hal yang paling mengejutkan adalah tikus roh putih ini tidak hanya menguasai konsepsi artistik waktu, tetapi juga menguasai konsepsi artistik ruang. Menguasai ruang dan waktu pada saat yang sama tidak pernah terdengar. Ini luar biasa, mengerikan. Luming ada di sana untuk waktu yang lama.
Tikus roh ini, kepalanya benar-benar luar biasa. Tapi menurutku itu tidak jahat, tapi penasaran, dan penakut, tidak, itu tikus. Untuk sesaat, Luming terus berpikir. Benar saja, tak lama kemudian, tikus roh putih itu datang lagi. Tidak jauh dari Luming, dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Kali ini, Luming mengabaikannya, menutup matanya dan berpura-pura berlatih. Tikus roh putih di sekitar Luming, melihat, setelah setengah jam, baru saja melarikan diri. Luming tersenyum dan terus memahami konsep artistik langit dan bumi. Keesokan harinya, tikus roh putih datang lagi, masih menatap Luming. Luming tidak memperhatikannya, dan merawat kultivasinya. Kali ini, tikus roh putih tampaknya sedikit lebih berani, lebih dekat dengan Luming. Setelah setengah jam, itu pergi lagi. Tapi keesokan harinya, tikus putih itu datang lagi. Luming terlalu malas untuk memperhatikannya dan mengabdikan dirinya untuk berlatih. Namun, tikus roh putih akan datang setiap hari dan melihat Luming dengan hati-hati. Dia semakin berani. Dia mendekati Luming perlahan. Setelah 7 hari, dia naik ke bahu Luming. Dengan cara ini, setelah beberapa hari, dia tidak pergi. Dia bersarang di kaki Luming, tubuhnya yang gemuk meringkuk, dan dia bahkan tertidur. Hidung dan gelembungnya muncul. Dengan nafas tikus roh putih, dia berubah dari besar menjadi kecil, yang sangat lucu. Luming membuka matanya dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tikus roh putih juga tiba-tiba bangun, tanpa sadar ingin melarikan diri, tetapi segera menemukan bahwa Luming hanya mengelusnya dengan lembut, dan kemudian, dengan penampilan yang nyaman, terus berbaring. Kicauan. Setelah beberapa saat, tikus roh putih tertidur lagi dan berkicau. Luming tersenyum, anak kecil yang manis. Setelah itu, Luming berlatih setiap hari, dan tikus roh putih itu sepertinya bergantung padanya, dan sepanjang hari dia bersarang di sekelilingnya. Ini tikus ruang dan waktu. Tiba-tiba, suara kaget terdengar. Luming membuka matanya dan melihat Dan menatap tikus roh putih dengan kaget. Tikus ruang dan waktu. Dan, tahukah kamu? Tanya Luming. Dan menatap tikus putih Ling dengan hati-hati, dan matanya menunjukkan warna yang rumit. Sepertinya ada yang kangen, tapi ada juga yang sedih. Tentu saja, aku tahu bahwa tikus roh ruang waktu adalah salah satu dari 10 monster perang. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Dan jalan panjang. Salah satu dari 10 binatang perang teratas. Luming terkejut. Mouse roh ruang dan waktu, menguasai ruang dan waktu, jangan menyebutkan betapa mengerikannya. Di masa kejayaan tikus roh ruang dan waktu, bahkan di masa kejayaan kursi ini, kamu sakit kepala. Nah, kamu benar-benar beruntung. Itu sepertinya tikus roh ruang waktu ini bergantung padamu. Kata-kata Dan penuh dengan kecemburuan. Tidakkah kamu mengatakan bahwa 10 monster perang paling unik di dunia? Apakah ini yang lama? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah menyimpulkan bahwa ini adalah tikus roh ruang waktu nyata, tetapi Luming melihatnya menampilkan konsepsi artistik ruang waktu dengan matanya sendiri. Seharusnya tidak. Tikus roh ruang waktu tahun itu telah terbunuh dalam perang. Jika aku tidak salah, yang ini adalah keturunan dari yang itu. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan untuk menyegelnya sampai sekarang. Tikus roh ruang waktu ini seharusnya lahir belum lama ini. Aku tahu, ini adalah kuil roh ruang dan waktu. Ruang roh ruang dan waktu adalah tempat penting dari sekte Hunyuan dan kediaman tikus roh ruang dan waktu. Selain itu, gajah naga kuno dan ruang waktu tikus roh adalah teman baik, jadi ada patung gajah naga purba. Sayangnya, tempat ini telah dihancurkan. Mulut Dan terus bergumam, mengatakan banyak rahasia. Dan, kamu sepertinya sudah banyak pulih. Lu Mingdao. Haha, itu tentu saja, blok ini memurnikan kristal dari semua jiwa, dan merupakan esensi dari semua esensi master. Sekarang dikumpulkan ke dalam singgasana dan dapat ditutupi olehmu. Dan bangga dengan jalannya. Oh, bisakah kamu berurusan dengan kaisar? Mata Luming cerah. Keke, Wan Lingjing itu, aku belum sepenuhnya mencernanya. Aku tidak bisa berurusan dengan kaisar untuk saat ini. Dan merasa malu. Jika kamu tidak bisa berurusan dengan kaisar, kamu masih bangga pada dirimu sendiri. Luming membencinya. Nak, kamu, Dan memelototi Luming. Kaisar tidak bisa menghadapinya. Bagaimana dengan yang tertinggi? Tanya Luming. Batuk, kamu seharusnya bisa menghadapi yang tertinggi, bukan? Dan memiliki beberapa kelemahan. Luming memutar mulutnya. Sebagian besar barang tidak dapat diandalkan dan tidak percaya diri untuk berbicara. Nah, ekspresi apa yang kamu lihat? Kristal semua jiwa belum dicerna. Setelah semua kursi ini dicerna, kamu bisa mengalahkan yang tertinggi dengan satu tamparan. Dan berteriak. Apakah itu? Performa Luming sangat tidak percaya, biarkan Dan sangat tertekan, tinggal sendiri, terus disempurnakan. Xiao Qing dan Long Chen belum menyelesaikan latihan mereka. Aku akan terus memahami konsep artistiknya. Luming berpikir, dan kemudian terus memahami konsep artistik langit dan bumi. Seiring berjalannya waktu, dalam sekejap mata, masih ada 3 hari sebelum mereka berangkat ke kota kuno Sengsu. Saat ini, Luming menyelesaikan latihannya, dan mereka ingin mencari jalan keluar.
Dia datang ke sini beberapa hari yang lalu dan menyelesaikan latihannya di Xian Yanchen. Awalnya, Long Chen dan Xian Yanxing ingin melangkah ke tempat tulang, tetapi mereka terkejut dan mundur. Mereka hampir tidak bisa menolak ide membunuh dan harus menyerah. Wah! Lu Ming bangkit, melangkah keluar, dan keluar dari tanah tulang berulang. Selama ini, masing-masing memiliki panen yang bagus. Ketika Lama Chen berlatih di bawah gajah naga kuno, dia sepertinya telah menyadari keterampilan bertarung yang mengerikan. Selain itu, prestasinya juga menembus dalam satu gerakan, dari 5 besar roh ke tingkat 6 roh. Xian Yanxing telah mencapai kemajuan terbesar dalam pencapaiannya. Dia awalnya adalah yang teratas dari 4 tingkat roh dan Tuhan. Sekarang, dia telah melangkah ke 6 tingkat semangat dan semangat dalam satu pukulan. Ya, semangat 6, dan telah mencapai semangat 6 medium. Xian Yanxing telah diturunkan oleh iblis yang memiliki keberadaan yang mengerikan. Untuk jangka waktu tertentu di masa depan, prestasinya akan melambung ke dalam mimpi. Bab 1219. Tentu saja, panen Lu Ming juga luar biasa. Konsepsi artistiknya tentang langit dan bumi, di antaranya, suasana api, suasana guntur, dan suasana angin, semuanya menembus tingkat kesempurnaan keempat. Selain itu, konsepsi artistik tentang air mencapai puncaknya di level 4, dan konsepsi artistik bumi yang paling sulit juga ada di level 4. Dapat dikatakan bahwa kelima macam konsepsi artistik tersebut dapat dideskripsikan dengan pesat. Jika ini adalah praktik normal, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, tetapi sekarang hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan. Jika tidak ada waktu tersisa, Lu Mingzhen ingin meningkatkan kelima konsepsi artistik ke tingkat 4. Saat ini, meskipun kultivasi Lu Ming masih 5 tingkat roh dan roh, semua jenis konsepsi artistik telah jauh melampaui kultivasinya. Selama Lu Ming membutuhkan waktu untuk melahap dan memurnikan batu aslinya, kultivasinya akan maju pesat. Bagi Lu Ming, promosi konsepsi artistik adalah hal terpenting. Selama ada batu mentah, orang bisa gila-gilaan untuk memperbaikinya. Tentu saja, peluang terbesar Lu Ming adalah mendapatkan tikus roh ruang waktu. Saat ini, tikus roh ruang waktu selalu tergantung di Lu Ming. Tikus yang cantik. Ketika Xian Yanxing melihat tikus roh ruang waktu, matanya bersinar, dan dia ingin memegangnya. Tapi tikus roh spatiotemporal sepertinya mengenali kehidupan, jadi dia tergantung di tubuh Lu Ming, dan tidak membiarkan Xian Yanxing memegangnya. Ini membuat mulut kecil Xian Yanxing cemberut. Haha, anak kecil ini. Lu Ming tertawa dan membuat mulut kecil Xian Yanxing cemberut lebih tinggi. Dan, bisakah kamu menemukan jalan keluarnya? Lu Ming bertanya pada Dan. Batuk, kamu bisa mencobanya. Dan batuk lagi dan terbang di bahu Lu Ming. Barangnya, batuk kering lagi. Lu Ming memiliki firasat buruk di hatinya. Ketika barang batuk, dia tidak yakin. Menyentuh. Pada saat ini, tikus roh spatiotemporal menendang wajah Dan, menendang Dan ke bahu Lu Ming, lalu meringkuk, bersarang di bahu Lu Ming, dan menatap Dan dengan mata besar. Tampaknya mengatakan bahwa situs ini milik aku. Nes, si kecil, kamu berani menendang kursi ini, berani, lancang. Dan sangat marah. Kicauan. Tikus roh ruang waktu menatap Dan dengan polos dan mengeluarkan suara kicauan. Lu Ming dan Xian Yanxing tertawa, bahkan Long Chen, yang tidak pernah tersenyum, juga tersenyum. Tiba-tiba, Lu Ming memikirkan sesuatu. Matanya cerah, dia menyentuh tikus roh ruang dan waktu, dan berkata, si kecil, maukah kamu mengikutiku pergi dari sini? Kicauan. Tikus roh ruang waktu memiliki gelembung kecil di hidungnya, dan kepalanya mengangguk. Apakah kamu tahu jalan keluarnya? Bisakah kamu membawa kami keluar? Lu Ming melanjutkan. Kicauan. Tikus ruang waktu mengangguk lagi. Lu Ming sangat gembira dan berkata, oke, kamu bisa membawa kami keluar. Kicauan. Tikus roh ruang waktu mengulurkan cakar kecilnya dan menunjuk ke suatu arah. Lu Ming sangat gembira. Beberapa orang berjalan mengikuti arah jari tikus roh ruang waktu. Ksatria naga tanpa kepala, tidak pernah bergerak. Segera, beberapa orang keluar dari arah istana. Di jalan, tikus roh ruang waktu sering memberi arahan, dan orang-orang mengikuti arah tikus roh ruang waktu, dan terus berjalan. Dengan cara ini, aku berjalan selama setengah hari. Setengah hari kemudian, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Mereka menemukan bahwa mereka telah keluar dari area inti dan sampai di area dalam kuil. Mereka benar-benar berjalan keluar dari area inti kuil. Kamu sangat baik, anak kecil. Lu Ming menyentuh tikus roh ruang dan waktu. Kicauan. Tikus roh ruang waktu menyipitkan matanya, menggulung tubuhnya yang gemuk, tampak nyaman, dan gelembung di hidungnya besar dan kecil. Betapa indahnya. Mata Xian Yanxing penuh cahaya, menatap tikus roh ruang waktu, ingin bergegas dan memegangnya di lengannya. Lu Ming, tikus roh kecil ini lebih bisa diandalkan daripada kura-kura kecilmu. Kata Xian Yanxing. Apa, gadis, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana tempat kecil ini bisa dibandingkan dengan kursi ini? Kamu. Dan sangat marah sehingga dia melompat ke bahu Lu Ming yang lain dan menatap Xian Yanxing dengan marah. Pada saat yang sama, dia sangat memperhatikan tikus roh spatiotemporal, dan takut dia akan ditendang lagi. Bukan.
Xian Yanxing membalikkan mulutnya, lalu menatap Luming dan berkata, Luming, apakah kamu sudah memberinya nama? Lebih baik menjadi imut daripada aku. Xian Yanxing mendekat dengan hati-hati untuk menyentuh tikus roh ruang waktu. Gelembung sayang, biarkan aku memegangnya. Xian Yanxing berbisik, sangat lembut. Kali ini, waktu dan ruang roh tikus tidak menolak, biarkan Xian Yanxing mendekat. Xian Yanxing pertama kali membelai beberapa kali, lalu memegang tikus roh ruang waktu di tangannya, tampak seperti pria yang bahagia. Bubble, ini cukup tepat, Luming berkata sambil tersenyum. Perhatian beberapa orang di tubuh gelembung membuat Dan marah. Ayo pergi, ayo kembali ke Nanshengong, Mujue dan Mujia. Cepat atau lambat, akun ini akan diselesaikan. Rasa dingin melintas di mata Luming. Keluargamu hanya bisa mengirim orang untuk menangani mereka secara diam-diam. Sepintas lalu, mereka tidak akan pernah berani melakukannya. Kalau tidak, apa yang akan dipikirkan oleh para pemuda kuat di benua lain? Oleh karena itu, mereka dapat menyombongkan diri kembali ke Nanshengong. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka kembali ke Istana Dewa Selatan. Istana Dewa Selatan, lebih ramai, orang datang dan pergi. Yan Jiao, pemuda dari 9 benua di selatan benua Sengsu, telah lama berada di sini. Hingga kini, mereka semua tutup dan berkeliaran di jalanan. Karena, ada lebih dari 2 hari untuk pergi ke kota kuno Sengsu, untuk berpartisipasi dalam pemutaran Sekte Dewa, orang-orang keluar jalan-jalan, santai. Mujia sedang mengadakan pertemuan batu judi. Apakah itu? Ayo pergi dan lihat. Tiba-tiba seseorang berteriak di jalan, dan tiba-tiba banyak orang berkumpul di satu arah. Pertemuan batu judi. Beberapa orang adalah Leng, Luming dengan santai menarik seseorang untuk bertanya, hanya tahu apa yang terjadi. Fitur terbesar Sengsu di daratan Tiongkok adalah Sengsu dan tambang kuno. Di tambang kuno Sengsu, ada harta langka yang bisa digali, yang membuat banyak orang sangat bersemangat. Namun, tidak semua tambang kuno Sengsu dapat memotong harta, dan kemungkinannya sangat rendah. Namun, kekuatan besar Istana Nanshan harus membayar batu mentah dari banyak tambang kuno Sengsu untuk dipilih orang sesuka hati sesekali. Keluargamu. Luming mencibir di sudut mulutnya. Dia dan Xian Yanxing dan Long Chen pergi bersama orang banyak. Segera, orang-orang datang ke sebuah alun-alun. Alun-alun itu sangat besar, saat ini alun-alun itu dikelilingi oleh lautan manusia. Di alun-alun, ada banyak rak. Di rak, ada potongan tambang kuno Sengsu berwarna kuning. Sekilas jumlahnya ribuan. Ribuan yuan, tampaknya banyak, tidak ada artinya bagi kekuatan besar. Berapa banyak orang yang ada dalam kekuatan besar, adalah normal bagi orang untuk berkeliaran di sekitar Sengsu setiap hari. Selama bertahun-tahun, ada ribuan tambang Sengsu kuno. Di satu sisi rak, ada platform tinggi tempat duduk beberapa tuan dari keluargamu. Mujue sedang duduk di tengah. Sejujurnya, dia sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Karena Luming dan Long Chen, keluargamu kehilangan banyak ahli. Beberapa waktu lalu, dia dihukum oleh ayahnya. Dia tidak dibebaskan sampai hari ini. Hari ini, dia datang untuk memimpin pertemuan batu judi keluargamu. Bab 1220. Luming, Long Chen, kamu beruntung mati di inti Sengsu. Kalau tidak, aku ingin kamu mengalami dilema hidup dan mati. Terlebih lagi, sayang sekali Xian Yanxing adalah wanita yang begitu cantik. Pikir Mujue, melihat semakin banyak orang melihat ke alun-alun. Merasa bahwa waktunya hampir habis, dia bangkit dan melihat sekeliling. Suara itu jauh, hari ini, keluargamu aku mengadakan pertemuan batu judi. Aku mengeluarkan tambang kuno yang telah dikumpulkan keluargamu aku selama beberapa dekade. Pasti ada harta langka di dalamnya. Jika kamu ingin berjudi batu, kamu bisa datang dan memilih dengan hati-hati. Jika kamu ingin membuat pilihan, kamu bisa mengambilnya dengan batu 100.000 yuan. Mujue mengumumkan aturan batu judi. 100.000 batu mentah sangat mahal. Beberapa orang menghela napas. Mahal sekali. Dulu, keluarga lain mengadakan pertemuan batu judi, yang tidak begitu mahal. Terlalu mahal, tidak terlalu mahal untuk membeli tambang kuno Sengsu. Banyak orang mulai membicarakannya. Untuk sementara, tidak ada yang naik sama sekali. Faktanya, banyak orang yang menyadari bahwa tambang Sengsu kuno yang diambil oleh keluarga besar ini telah disaring dengan hati-hati, dan tambang Sengsu kuno yang mungkin berharga telah disaring untuk waktu yang lama. Apa yang bisa diambil semuanya disaring. Probabilitas harta karun tidak terlalu tinggi. Terlalu mahal untuk menjual 100.000 batu. Wajah Mujue sedikit dingin, dan dia berkata, kamu tidak dapat memilih dan merasakan tambang Sengsu kuno, tapi sekarang aku bisa, dan aku berjanji, tambang kuno Sengsu ini adalah produk yang bagus. Aku menjamin reputasi keluargamu. Aku akan mencobanya. Aku juga akan mencobanya. Suara Mujue turun, dan beberapa pria besar maju dan dengan hati-hati memilihnya dari ribuan batu asli. Setelah setengah cincin, beberapa pria besar telah memilih, masing-masing membayar 100.000 yuan batu. Hentikan itu dan lihat. Seseorang menelepon. Bagus. Beberapa pria besar mengangguk. Pada awalnya, kedua pria hebat itu memotong tambang kuno Sengsu, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Ketika orang ketiga memotong tambang kuno tersebut, sebuah pelangi muncul dari tambang kuno tersebut. Harta,
harta. Ada banyak kebisingan di kerumunan, dan mata mereka membelalak. Pedang giok, Tuhan, itu kuat. Seseorang berseru. Di tambang Sengsu kuno yang dipotong oleh pria besar itu adalah pedang giok kecil, memancarkan gelombang yang mengerikan. Meski melewati tahun-tahun tanpa akhir, semangat hilang, tapi selama kehamilan yang baik, akan menjadi senjata yang mengerikan. Tampaknya itu adalah prajurit roh kekaisaran. Seseorang berseru, menyebabkan semburan api di kerumunan. Benar-benar memotong harta karunnya, mu tidak pernah salah bicara, kumpulan tambang kuno ini, sungguh indah. Pedang giok ini bernilai setidaknya puluhan juta batu mentah, bahkan lebih dari 100.000 batu mentah. Ia telah memenangkan puluhan juta batu mentah. Itu menghasilkan banyak uang. Melihat pedang giok, mata banyak orang bersinar dengan api. Haha. Pria besar itu dengan cepat menyingkirkan pedang gioknya dan pergi dari sini. Itu hanya 100.000 batu. Jika kamu melawannya, itu sangat berharga. Ya, bertarung. Pada saat ini, banyak orang yang bersemangat, pergi ke alun-alun, mulai merasa hati-hati, dan kemudian memilih tambang Sengsu kuno. Tentu saja, setiap tambang Sengsu kuno harus membayar 100.000 batu mentah. Segera, puluhan orang memilih puluhan tambang kuno. Mulut Mujue ditutupi dengan senyuman. Hentikan itu dan lihat. Seseorang menelepon. Segera, mereka yang telah memilih tambang kuno memotongnya satu persatu. Sayangnya, ada lusinan orang di tempat kejadian, dan tidak satu pun dari mereka yang memotong harta karun itu. Sungguh sial, buang-buang 100.000 batu mentah. Benci, yang lain bisa memilih, bagaimana aku tidak bisa memilih, penuh kebencian, datang lagi. Beberapa orang kejam, bahkan mengambil beberapa bagian, tetapi tidak ada. Pria besar itu, kemungkinan besar adalah hambatan. Luming dan yang lainnya berbaur di tengah kerumunan. Saat ini, Luming sedikit tersenyum. Xian Yanxing dan Long Chen semuanya mengangguk. Pada awalnya, orang-orang besar itu mungkin bekerja sama dengan keluargamu untuk menampilkan drama yang membangkitkan rasa iri orang lain dan naik untuk memilih. Dalam beberapa saat, puluhan tambang kuno terjual dan jutaan batu mentah didatangkan. Itu sama sekali sia-sia. Perlahan-lahan, semakin sedikit orang yang naik, tetapi masih dari waktu ke waktu ada yang naik untuk memilih, ingin mengambil kesempatan, tetapi pada akhirnya semua tidak mendapat apa-apa. Dan, bisakah kamu merasakan harta karun di tambang kuno ini? Apakah benar ada harta karun di ribuan tambang kuno ini? Luming berbicara kepada Dan. Ya, tapi sangat sedikit, hanya sedikit. Dan masih ada yang bagus. Apakah kamu menginginkannya? Aku bisa memilihnya satu per satu. Jalan Dan. Tentu saja, jika kamu memiliki harta, kamu tidak menginginkannya. Itu bodoh. Lagi pula, itu adalah keluargamu. Luming tersenyum dan melangkah ke alun-alun. Mujue sedang duduk malas di kursinya. Dia sedang memikirkan bagaimana menunjukkan kekuatannya dalam pemilihan murid Tianxian Zong kali ini. Bagaimana dia bisa disukai oleh sekte Tianxian dan memasuki praktik kaisar dan kaisar dinasti Yuan. Sejak saat itu, dia melonjak 9 hari, menerobos Kaisar Wu dan bahkan orang suci, dan memandang ke bawah ke gunung dan sungai. Dia sedang memikirkan keindahannya. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya berjalan di alun-alun. Murid Mujue tiba-tiba melebar, menggigil, dan melompat dari kursi. Luming, apakah kamu masih hidup? Bagaimana mungkin? Mujue berteriak tak percaya. Dia benar-benar luar biasa. Luming, bukankah dia inti dari Sengsu? Terlebih lagi, lebih dari setengah bulan setelah memasuki inti Sengsu begitu lama, bahkan kaisar akan mati dan tidak bisa keluar. Sekarang, Luming muncul di depannya dengan angkuh. Bagaimana dia tidak kaget? Kemudian, dengan pandangan sekilas, dia menemukan Xian Yanxing dan Long Chen di tengah kerumunan, yang membuatnya semakin terkejut. Apa, tuanmu, apa anehnya aku hidup? Tanya Luming sambil mencibir. Tidak, apa? Setelah sekian lama, Mujue menjadi tenang dan wajahnya murung. Sial, kenapa orang-orang ini masih hidup? Sial, aku harus menemukan kesempatan untuk membunuh mereka, jika tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Mujue berpikir dalam hatinya bahwa kesempatan untuk membunuh sangat kuat. Aku ingin bertaruh, apakah tuanmu diterima? Luming bertanya sambil tersenyum. Aku membuka pintu untuk berbisnis, siapapun yang ingin datang untuk berjudi, kamu dapat memilih. Mujue Dao, setelah mengatakan itu, dia duduk kembali di kursi, wajahnya muram, dan dia memikirkan suatu konspirasi. Sambil tersenyum, Luming berkeliaran di banyak tambang kuno Sengsu. Setelah setengah suara, dia menunjuk ke sebuah tambang kuno sesuka hati dan berkata, ini dia. Mengambil tambang Sengsu kuno, Luming membayar 100.000 yuan batu. Hentikan itu dan lihat. Seseorang menelepon. Yah, aku akan membukanya. Luming tertawa dan memotong tambang kuno Sengsu menjadi 2. Tiba-tiba, cahaya kemasan keluar dari tambang kuno Sengsu. Harta, harta lagi. Seseorang berseru. Mujue juga tiba-tiba berdiri dari kursi. Matanya lebar. Luming memilih sepotong tambang Sengsu kuno dengan harta karun. Banyak orang menatap untuk melihat apa harta karun itu. Di Huangjing, ini di Huangjing.
Mata Luming tiba-tiba cerah. Bab 1221. Ini adalah objek besar seperti akar pohon. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, seperti emas, tetapi memiliki bau obat yang kuat. Esensi di Huang, salah satu bahan spiritual utama untuk membuat pil nirvana, tidak pernah menyangka akan dipotong dari tambang Sengsu kuno. Seberapa tidak bahagia Luming. Jika kita bisa mendapatkan esensi di Huang ini dan menyempurnakan 7 bahan utama nirvana, kita hanya membutuhkan 1. Selama kita mengumpulkan 7 bahan utama dan bahan pembantu lainnya, kita dapat menemukannya dengan mudah. Pada saat itu tungku dapat dibuka untuk menyempurnakan nirwana. Itu adalah roh kaisar. Ini benar-benar sepotong roh di Huang. Ini benar-benar untung besar. Sepotong roh di Huang bernilai puluhan juta batu mentah. Aku sangat beruntung. Ini baru potongan pertama. Aku akan memotong hartanya. Di sekitar alun-alun, ada juga orang yang mengenali semangat kaisar, berseru, iri. Sialan, Luming, betapa beruntungnya dia memotong harta karun itu. Wajah Mujue suram dan matanya dingin. Dia tahu betul bahwa masing-masing tambang Sengsu kuno ini diambil oleh para ahli keluargamu setelah dengan hati-hati merasakan dan memeriksanya. Namun, keluargamu menyimpan semua tambang Sengsu kuno yang dapat digunakan untuk memotong harta karun. Ada ribuan tambang Sengsu kuno di sini. Mungkin ada ikan yang tertangkap di jaring. Mungkin ada harta, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Kalau dijumlahkan, mungkin tidak sedikit. Namun, Luming memotong sebongkah batu, yang bernilai puluhan juta yuan. Sangat menyakitkan untuk mandi di dalamnya. Baru saja, dia menjual lusinan tambang kuno Sengsu yang terbengkalai dan menghasilkan jutaan batu mentah. Luming mengeluarkan kotak batu giok dengan sangat gembira. Dia dengan hati-hati menyingkirkan roh di Huang. Lalu matanya bersinar. Dia memindai tambang kuno lainnya di Sengsu. Pada saat yang sama, dia tertawa. Hahaha, aku beruntung hari ini. Sepertinya aku harus memilih yang lain. Setelah mengatakan itu, dia mengembara di tambang kuno. Ini hanya keberuntungan. Pilih, aku tidak percaya kamu masih bisa memilih. Pikir Mujue. Luming mengembara sebentar, mengambil tambang kuno sesuka hati dan berkata, itu dia. Setelah meraih, pergi ke keluargamu di sana, membayar 100.000 yuan batu. Hentikan itu dan lihat. Ada keributan. Luming sangat ingin tahu apakah Luming dapat memotong harta karun kedua. Bagus. Luming tersenyum dan konglomerat Zenyuan mulai memotong. Tidak mungkin untuk memotong harta lagi kali ini. Bagian pertama kebetulan beruntung. Hanya sedikit orang yang bisa memilihnya 2 kali berturut-turut. Seseorang berkata, tetapi saat berikutnya, dia langsung membuka mulutnya, menganga. Karena, di tangan Luming, potongan tambang kuno itu, saat ini memancarkan cahaya merah menyilaukan. Banyak orang tertegun, dan kemudian terdengar banyak kebisingan. Harta karun, potong harta itu lagi. Jarang dia memotong harta 2 kali berturut-turut. Dia sangat beruntung. Setetes darah, setetes esensi darah, betapa kuatnya kekuatan esensi darah. Ini setetes esensi darah. Luming sendiri, juga sedikit bingung, dia dengan hati-hati memotong biji kuno, setetes kristal jernih, seperti permata darah seperti esensi darah akan muncul di telapak tangan Luming, mengirimkan kekuatan esensi darah yang tak tertandingi. Ini benar-benar keberadaan yang sangat kuat. Setelah kematian, esensi dan darah disegel ke tambang kuno Sengsu secara kebetulan, dan kemudian diwariskan dengan nilai tak terbatas. Jika digunakan untuk memurnikan pil dan mengerahkan energi dalam esensi darah, itu akan sangat membantu para praktisi seni bela diri. Ini setetes esensi darah. Di mata Luming, ada juga cahaya. Luming merasa bahwa jika dia memurnikan setetes esensi darah ini, darahnya akan meningkat pesat. Bagaimana? Mujue menatap mata besar, tanpa sadar di tangan sejumput cangkir teh giok ungu. Brengsek. Hati Mujue mengaum. Nilai setetes esensi darah ini lebih tinggi daripada di Huang Jing. Dia merasa bahwa dia sedang sekarat. Kalau saja mereka bisa memotongnya sendiri. Sekarang aku dipilih oleh orang lain, dan masih Luming, gigi kertak Mujue Ki. Luming tertawa, mengeluarkan botol batu giok dan mengumpulkan setetes esensi darah. Dia terus bergumam, beruntung, aku benar-benar beruntung hari ini. Haha, lanjutkan. Mata Luming mulai melirik tambang kuno Sengsu lagi. Mujue dan anggota keluargamu lainnya gugup. Mereka khawatir Luming akan memilih tambang Sengsu kuno yang berisi harta karun. Mujue ingin menghentikan Luming untuk terus memilih, tetapi mereka membuka pintu untuk berbisnis. Dalam tampilan penuh publik, apa alasan menghentikan Luming untuk terus memilih? Hanya bisa berharap bahwa 2 kali pertama Luming hanya berjalan cukup beruntung, bagian belakang seharusnya tidak bisa memilih. Kali ini, Luming Xuan lebih cepat. Setelah beberapa pandangan acak, dia memilih tambang kuno dan membayar 100.000 yuan batu mentah. Potong, dan lihat. Ya, lihat. Banyak orang berteriak, bersemangat. Luming memotong harta itu 2 kali berturut-turut. Bisakah dia memotong harta karun itu 3 kali berturut-turut? Mujue, serta anggota keluargamu lainnya, juga menatapku. Tidak mungkin. Tidak banyak harta karun di semua tambang kuno Sengsu di sini. Hati Mujue terus berdoa. Klik. Luming Zen,
Yuan Rudao mulai memotong. Setelah beberapa luka, tambang Seng Su kuno retak, dan cahaya redup keluar. Dengan buang hua, ada gumpalan aroma obat yang kuat. Kerumunan langsung terpana. Setelah setengah suara, baru saja mengeluarkan suara yang mengejutkan. Aku memotong harta itu lagi, tetapi aku memotong harta itu lagi. Sungguh menakjubkan 3 kali berturut-turut. Apakah kali ini, keluargamu benar-benar menemukan begitu banyak tambang kuno Seng Su berkualitas tinggi? Saat Luming terus membuka, harta karun di tambang kuno Seng Su juga mengungkap ciri aslinya. Itu ramuan ajaib, seperti bunga teratai, berubah menjadi ungu. Di atasnya, ada gelombang yang tak terlukiskan yang memancar darinya. Aroma obatnya sangat kuat. Apakah ini obat suci? Seorang lelaki tua dengan rambut putih mengeluarkan seruan yang luar biasa. Obat suci, bagaimana bisa? Ya Tuhan, itu tidak mungkin. Yang lain mengikuti, berteriak keheranan. Apa obat mujarab itu? Itu di luar ramuan tingkat 9. Bahkan orang suci pun bisa menggunakannya. Kaisar akan bertarung seperti orang gila saat melihatnya. Mata banyak orang menunjukkan cahaya yang menyala-nyala, menatap teratai ungu di tangan Luming. Tidak, ini bukan obat suci. Ini bukan evolusi lengkap, tapi obat semi-suci. Dan setelah bertahun-tahun disegel, sebagian besar esensi spiritual hilang. Sayang sekali. Pria tua itu menghela nafas. Itu bukan obat suci. Beberapa orang menarik napas panjang, tetapi banyak yang memiliki mata bersinar. Bahkan jika itu bukan obat suci, itu adalah obat setengah suci, dan itu kehilangan sebagian besar roh, tetapi itu juga merupakan harta yang paling berharga, dan nilainya tidak dapat diukur, setidaknya dalam satuan 100 juta batu mentah. Bab 1222. Tidak mungkin. Mata Mujue hampir meledak. Dia menatap Luming dan obat semi suci di tangan Luming, berharap untuk menelannya. Ekspresi anggota keluargamu lainnya tidak jauh lebih baik. Sakit hati, sakit paru-paru. Awalnya, itu adalah harta keluargamu mereka, tapi sekarang telah menjadi milik orang lain dan milik Luming. Tambang kuno Seng Su yang dipilih dengan cermat ini mengandung harta karun seperti itu. Jika mereka tahu tentang mereka, mereka tidak akan pernah menjualnya. Obat semi suci. Mata Dan bersinar, menatap obat semi suci, matanya bersinar, dan mulutnya mulai mengeluarkan air liur. Berikan padaku. Dan terus bergumam. Sekarang sia-sia bagimu. Pertama-tama simpan dan tanam di tanah kuning tua dan silika. Ketika vitalitasmu pulih, itu akan sangat berharga. Luming memberi dan suara, lalu dengan hati-hati menyimpannya. Meskipun obat semi-sakral ini telah kehilangan sebagian besar spiritualitasnya, Luming mungkin dapat mengolahnya kembali. Obat semi-suci yang baik memiliki nilai yang lebih tinggi. Aku tidak tahu berapa banyak. Bagaimanapun, itu memiliki kata suci. Aku juga akan mencobanya. Begitu banyak harta, sungguh menakjubkan. Hati orang lain sangat panas, dan mata mereka bersinar. Tusinan orang pergi untuk mengambil tambang Seng Su kuno. Tusinan orang disaring dengan hati-hati, dan akhirnya semua orang memilih sepotong, masing-masing membayar 100.000 yuan batu, tetapi tetap tidak membuat Mujue dan anggota keluargamu lainnya merasa lebih baik. Tusinan orang, tambahkan hanya beberapa juta batu, dan Luming memotong harta karun itu, tidak ada cara untuk membandingkannya. Luming memotong 3 jenis harta, satu lebih berharga dari yang lain, dan nilainya setidaknya puluhan juta. Hentikan itu dan lihat. Seorang wanita muda memotong tambang kuno yang dia pilih dengan tergesa-gesa. Sayangnya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Lalu, orang lain juga memotongnya. Tetap seperti ini, tidak ada apa-apa. Akhirnya, puluhan orang yang tidak memiliki harta pun kosong. Ada apa? Kami telah memilih lusinan keping, tetapi kami tidak dapat memotongnya. Luming telah memilih salah satu keping. Itu terlalu jauh darinya. Beberapa orang menghela nafas. Dia tidak bisa merasakan situasi di tambang kuno Seng Su, bukan? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memilih satu bagian di tengah? Beberapa orang berspekulasi. Pidato ini membuat banyak orang merasa terkejut. Ya, Luming telah dipilih 3 kali berturut-turut, sungguh menakjubkan. Kalau sekali, juga dikatakan bahwa meskipun 2 kali, itu mungkin. Meski kemungkinannya sangat kecil, tapi 3 kali, setiap kali, kemungkinan semacam ini terlalu kecil. Luming, kemungkinan besar, dapat merasakan situasi spesifik di tambang kuno Seng Su. Mata semua orang tertuju pada Luming. Luming tersenyum di sudut mulutnya, dan matanya memindai tambang kuno Seng Su. Luming, kamu sudah cukup. Tiba-tiba, Mujue membuka mulutnya dan menatap Luming dengan wajah dingin. Cukup, apa maksudmu, tuanmu? Jalan ringan Luming. Hari ini, kamu telah memotong 3 harta secara berurutan. Sudah waktunya untuk berhenti. Mujue Leng Seng Dao. Berhenti, hahaha, itu konyol. Itu yang kamu lakukan ketika kamu membuka pintu untuk berbisnis. Melihat aku telah memotong lebih banyak harta, aku tidak akan diizinkan untuk memotongnya. Kemudian, orang lain tidak memotongnya. Harta karun, mengapa kamu tidak menghentikan mereka memotongnya? Kamu hanya dapat menghasilkan uang dalam bisnis, tetapi tidak memberi kompensasi. Dalam hal ini,
orang lain tidak perlu berbisnis dengan kamu di masa depan. Lu Ming mencibir dan dengan sinis berkata, kau, omong kosong. Aku tidak akan marah. Oh, karena aku berbicara omong kosong, jangan hentikan aku. Lu Ming mencibir, lalu melangkah maju, mengambil sepotong tambang kuno Sengsu di satu tangan, dan membayar 100.000 yuan stone. Potong dan lihat. Banyak orang berteriak dan mata mereka panas. Bisakah Lu Ming benar-benar merasakan harta karun di tambang kuno Sengsu? Harta apa yang bisa dia potong kali ini? Tak terhitung banyaknya orang yang menantikannya. Wajahmu benar-benar dingin, tidak berhenti. Sua, BR lebih besar dari. Lu Mingzhen, Yuan Rudao, mulai memotong biji kuno. Klik. Tambang kuno telah terbelah, tetapi hanya satu lapisan yang telah terbelah, dan masih ada bagian dari tambang Sengsu kuno. Mengapa? Ini adalah lapisan biji ganda. Seseorang mengatakan sesuatu. Lu Ming juga sedikit penasaran, terus menebang, segera, dan memecahkan lapisan, tetapi di bawahnya, masih ada biji kuning. Lapisan lain. Ada apa? Sebenarnya ada 3 lantai. Apakah ini tambang limbah? Lu Ming akhirnya kehilangannya. Tampaknya itu adalah kesalahan. Mustahil untuk memotong harta setiap saat. Beberapa orang membicarakannya, sementara Mujue, anggota keluargamu lainnya, juga menarik napas panjang dan rileks. Dan, apakah ini benar-benar harta karun? Lu Ming diam-diam berbisik kepada Dan. Tentu saja, keberadaan seperti apa kursi ini? Bagaimana kamu bisa merasa salah? Dan meregangkan kepalanya dan terlihat bangga. Lu Ming mengangguk dan terus memotong. Namun, setelah menembus lapisan biji, masih ada lapisan biji di bawahnya. Lu Ming terus memotong, berturut-turut, ada 7 lapis paket biji. Orang-orang terdiam, bagaimana bisa ada begitu banyak lapisan paket biji? Tambang kuno lainnya, semuanya 1 lapisan, semuanya dipotong, 2 lapisan jarang, secepat ini, ada 7 lapisan. Sekarang, hanya tersisa 1 butir telur. Tidak ada harta di dalamnya. Tapi mata Lu Ming tegas, dan dia melanjutkan segalanya. Klik. Tambang kuno itu retak. Kali ini, cahaya merah merembes keluar dari celah tambang kuno. Pada saat yang sama, suhu tinggi yang mengerikan menembus celah-celah tambang kuno, membuat suhu di sekitar alun-alun meningkat tajam. Tapi tidak ada yang merasa panas. Mereka semua hanya melihat ke arah Lu Ming dan tambang Sengsu kuno seukuran telur di tangannya. Potong harta karun itu 4 kali berturut-turut. Semua orang merasa mati rasa, hanya secara naluriah berpikir, kali ini, harta. Sial, bagaimana bisa, sial. Hati Mujue meraung dan matanya merah. Klik. Lu Ming sedikit memaksa, tambang kuno benar-benar terbelah, ukuran lengkeng, batu merah, terbuka. Cahaya merah menyebar, gelombang panas yang mengerikan menyapu keempat sisinya, sehingga suhu di sekitar alun-alun tiba-tiba meningkat ribuan derajat. Panas, terlalu panas. Betapa berharganya ini, seperti matahari kecil. Banyak orang menjalankan zenyuan untuk menahan panas yang menyengat. Ya Tuhan, bukankah ini batu dewa matahari? Seseorang berseru, penuh keheranan. Batu dewa matahari, ya, ini adalah batu dewa matahari. Dikatakan bahwa batu dewa dapat dibiarkan di inti matahari. Aku telah membaca buku dan catatan kuno. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar batu dewa matahari? Hal yang paling berharga. Adegan, telah benar-benar mendidih, mata panas yang berisik dan tak terhitung jumlahnya, mati menatap Lu Ming di depan batu dewa matahari. Bab 1223. Itu adalah sepotong batu dewa matahari. Bahkan Lu Ming sendiri terkejut. Dikatakan bahwa batu dewa matahari dibiarkan oleh inti matahari. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan sepotong itu. Ini memiliki nilai yang tidak terbatas. Jika digunakan dengan benar, itu bisa memainkan kekuatan yang mengerikan. Lu Ming tidak pernah menyangka harta karun seperti itu akan diambil dari tambang kuno Sengsu. Bagaimana, nak? Aku bilang ada harta karun, maukah kamu menipu? Bagaimana kamu bisa berpaling? Dan sangat gembira dan terpaksa pergi ke surga. Di tengah kerumunan, si Yanxing menunjukkan senyuman, sementara Long Chen sedikit terpana. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui Lu Ming lebih dan lebih lagi. Batu dewa matahari, sebenarnya adalah sepotong batu dewa matahari. Mujue di awal mata yang luar biasa, dalam pemahaman umum demensia itu, setelah setengah cincin, mata memancarkan nyala api. Lu Ming, beri aku batu dewa matahari. Mujue minum banyak, yang menarik perhatian semua orang. Lu Ming melambaikan tangannya dan meletakkan batu dewa matahari ke peta gunung dan sungai. Lalu dia melihat Mujue, seperti melihat orang idiot. Berikan padamu. Ini barangku. Kau ingin aku memberikannya padamu. Maukah kau membelinya denganku? Maaf, aku tidak menjualnya. Lu Ming berkata dengan ringan. Apa barangmu? Ini harta mujiaku. Jika kamu berani mengambil harta mujiaku, cepat berikan padaku. Dia minum banyak dan matanya terbakar. Betapa bodohnya, kamu menjaga keluargamu. Dulu, tapi sekarang, aku telah membelinya. Itu milikku. Apakah kamu pikir begitu banyak orang yang buta? Tidak bisakah kamu melihatnya? Lu Ming menyindir. Konyol, kataku cukup tadi. Sudah kubilang jangan memilih batu lagi.
Aku belum berjanji membiarkanmu terus memilih batu. Kaulah yang ingin memilihnya. Secara alami, batu Dewa Matahari masih milik keluargamu. Mu Jue berdalih. Aku akan membayar 100.000 yuan batu. Bagaimana kamu bisa membayarnya kembali? Ini milik aku. Lu Ming mencibir. Aku tidak peduli. Aku tidak setuju. Serahkan batu Dewa Matahari dengan cepat. Kamu tidak bisa menelan harta ini. Mu Jue banyak minum dan suaranya dingin, mengungkapkan ancaman yang kuat. Hahaha, ini konyol. Kamu mengambil begitu banyak tambang Sengsu kuno dan menaruhnya di sini untuk dipertaruhkan orang. Selain itu, setiap bagian dijual dengan harga tinggi 100.000 batu mentah. Sekarang ketika kamu melihat orang lain memotong harta, kamu ingin bermain trik dan meminta orang lain untuk memberikannya kepada kamu. Ya, aku akan memberikannya kepadamu. Berapa banyak orang yang telah menghabiskan uang yang tidak adil dan membeli biji limbah di konvensi batu judi yang diadakan oleh keluargamu selama bertahun-tahun. Keluarkan semua uang itu. Jika kamu memuntahkannya, aku akan memberikannya padamu. Lu Ming mencibir. Kamu. Bahasa Mu Jue diblokir, dan wajahnya merah. Sudah berapa tahun mereka mengadakan kegiatan judi batu? Tidak mungkin untuk menghitung. Berapa banyak batu mentah yang telah dibuat selama bertahun-tahun? Tidak mungkin untuk menghitung. Bagaimana mereka bisa menyerahkannya? Jika orang lain memberimu sedikit, kamu akan patah hati. Bagaimana dengan keuntungan orang lain? Mengapa kamu tidak memuntahkannya? Konyol. Aku beritahu kamu, meskipun keluargamu kamu kuat, Istana Dewa Selatan bukanlah Istana Dewa Selatan keluargamu kamu. Keluargamu ingin menutupi langit dengan satu tangan, dan meminta begitu banyak orang di tempat kejadian apakah akan setuju atau tidak. Lu Ming mencibir, lalu menoleh ke Xian Yanxing dan terbang ke arah mereka. Berhenti untukku. Dua pria kuat dari keluargamu di depan Lu Ming mengulurkan tangan dan mencakar Lu Ming. Keduanya adalah 8 puncak kultivasi spiritual. Keluar dari sini. Minuman Lu Ming, telapak tangan untuk menembak, kekuatan telapak tangan yang agung, 2 pukulan rumahmu yang kuat terbang keluar. Apa? Ingin menggunakan yang kuat, keluargamu melakukan bisnis seperti ini. Setelah itu, kurasa orang lain tidak perlu berbisnis denganmu. Lu Ming memiliki suara yang besar. Banyak orang memandang buruk orang-orang dari keluargamu. Ketika keluargamu melakukan bisnis seperti ini, jika orang lain memotong hartanya, mereka akan mulai merampoknya. Setelah itu, siapa yang akan berbisnis dengan keluargamu? Siapa yang akan memilih batu saat keluargamu mengadakan pertemuan batu judi? Dalam hal memotong harta tertinggi seperti Lu Ming, bukankah keluargamu akan mengambilnya kembali? Brengsek. Mu Ming benar-benar tidak ingin merusak reputasinya. Dia hanya bisa melihat Lu Ming pergi. Ayo pergi. Lu Ming mendatangi Xian Yanxing dan Long Chen, lalu ketiganya naik ke udara dan terbang menuju arah Jiang Junfeng. Setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti lagi, dan suara keluar dari jauh, hadirin sekalian, aku benar-benar dapat merasakan situasi di tambang kuno Sengsu, jadi tambang kuno yang tersisa adalah tambang limbah dan tidak ada harta karun. Setelah mengatakan ini, Lu Ming tertawa, dan Xian Yanxing serta Long Chen melangkah keluar dan pergi dalam sekejap. Lu Ming. Mu Jue mengatupkan giginya dan memanggil nama Lu Ming. Dia penuh dengan peluang membunuh yang kuat dan tak tertandingi. Matanya merah, dan dia ingin mencabik-cabik Lu Ming. Lu Ming mengatakan ini, siapa yang akan naik untuk memilih batu? Benar saja, terjadi ledakan diskusi di sekitar alun-alun. Tidak, sisanya adalah limbah milikku. Lu Ming pasti bisa merasakan situasi tambang kuno Sengsu. Dia berkata bahwa jika tidak ada lagi, tidak akan ada sarang. Hanya ada 4 harta karun di antara ribuan tambang kuno Sengsu. Lubang Mujia Zenima adalah tempat terbaik untuk mencari tahu. Aku pergi, aku tidak akan memilih lagi. Semuanya limbah biji, dan aku akan mencabut sehelai rambut. Orang-orang di alun-alun menggelengkan kepala satu persatu, lalu terbang ke segala arah. Untuk sementara, orang-orang di alun-alun pergi, hanya menyisakan keluargamu. Ah! Mu Jue mengeluarkan suara seperti teriakan babi hutan, yang membuatnya sangat marah. Kali ini, pertemuan batu judi keluargamu benar-benar hancur. Lu Ming memotong 4 harta, dan kemudian, tidak ada yang akan membelinya. Begitu banyak tambang Sengsu kuno yang mengalami kerugian besar. Lu Ming harus mati. Sial, aku harus mencoba membunuhnya. Deru jantung Mu Jue gila. Suasana hati Lu Ming sangat berlawanan dengannya. Dia sangat senang. Memotong 4 harta, yang satu lebih berharga dari yang lain, terutama batu Dewa Matahari terakhir yang tak ternilai harganya. Sebanyak 400.000 batu mentah dihabiskan, dan 4 harta berharga dipotong, menghasilkan banyak uang. Segera, ketiganya kembali ke Jiang Junfeng. Dengan baik. Baru saja tiba di Jiang Junfeng, mata Xian Yanxing menatap ke depan. Di depannya, pakaian putih Xian Yanjun seperti salju, dan dia suci seperti dewi di langit. Di sebelah Xian Yanjun, ada seorang pemuda berbaju putih. Dia sangat tampan, berdiri di keramaian, dia akan menarik perhatian semua orang. Dia lahir jauh di atas kerumunan dan dihormati oleh semua orang. Ini adalah pahlawan yang luar biasa, karena setelah dilihat sekilas, Lu Ming merasakan tekanan yang kuat, tekanan yang berbahaya, dari orang ini. Bersenandung. Xian Yanjun menatap Xian Yanxing dan Lu Ming, dan mendengus dengan sedikit jijik dan permusuhan.
Wanita itu adikmu. Pria berbaju putih menatap Xian Yanxing, sedikit terkejut, dan bertanya pada Xian Yanjun. Ini hanya jenis yang berbeda. Jangan memperhatikannya. Jalan Xian Yanjun, dan kemudian, dengan pria berbaju putih meninggalkan puncak umum. Bersenandung. Xian Yanxing juga bersenandung dingin, cahaya matanya sangat dingin. Bab 1224. Rambutku, beberapa dermawan, kamu harus berhati-hati dengan pria berbaju putih. Pada saat ini, trompet Buddha dibunyikan, dan sosok biksu nakal itu muncul. Biksu, apakah kamu tahu siapa dia? Tanya Lu Ming. Ya, karena Xian Yanjun sangat dekat dengan pria ini selama periode waktu ini. Generasi muda Nan Shengong memiliki 3 Tianjiao terkuat, dan orang ini adalah Wang Zhen, salah satu dari 3 Tianjiao terkuat. Tidak baik dan mulia. Pria ini adalah Wang Zhen. Mata Lu Ming bergerak. Nan Shengong, 3 Tianjiao terkuat dari generasi muda, semuanya adalah Tianjiao yang luar biasa. Mereka sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Salah satunya, Ji Hongchen, yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya, sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka Xian Yanjun begitu dekat dengan Wang Zhen, salah satu dari 3 Tianjiao di Istana Dewa Selatan. Terima kasih banyak. Lu Ming memegang tinjunya sedikit, lalu kembali ke kamarnya bersama Xian Yanxing dan Long Chen. Lu Ming memasuki ruangan dan kemudian langsung menuju ke peta gunung dan sungai. Pertama-tama, terate ungu, obat semi-sakral, ditanam di tepi pohon pencerahan kuno dan ditanam di tanah silika kuning tua. Kemudian Lu Ming duduk di puncak gunung, dan setetes esensi darah muncul di tangannya. Itu adalah intisari darah yang dipotong dari tambang kuno Sengsu. Lu Ming berencana untuk melahap dan memurnikan tetesan esensi darah halus ini untuk melihat apakah darah Jiulong dapat dipromosikan ke level 9. Sebelumnya, Lu Ming telah memurnikan 4 darah esensi tertinggi dan darah Jiulong, tidak satupun dari mereka yang dipromosikan. Kali ini, itu adalah harapan. Tanpa ragu, pembuluh darah Jiulong menelan setetes esensi darah ini. Setetes esensi darah ini ditelan ke dalam darah Jiulong. Itu tidak runtuh sekaligus, tetapi berubah menjadi gumpalan energi murni, yang terus disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan darah Jiulong. Energi dari saripati darah ini sangat luar biasa dan tidak terbatas. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Dalam sekejap mata, hampir 3 hari berlalu. Akhirnya, energi dari setetes esensi darah ini benar-benar disempurnakan. Tubuh Jiulong, 8 cakra emas, cahayanya bersinar hingga ekstrim, menusuk mata orang tidak bisa terbuka. Tiba-tiba, bersenandung. Di atas 8 cakra emas, dan Jiulong menginjak langit. Lu Ming menemukan latihan Jiulong menginjak langit. Sayangnya, dia juga memilikinya. Dia tidak membutuhkannya sama sekali. Selain itu, beberapa jenis keterampilan seni bela diri ditemukan, tetapi tidak sebaik Zhanlong Zhenjue dan Jiulong Tiandu, yang tidak banyak berguna bagi Lu Ming. Darah Jiulong aku terbangun oleh setetes esensi darah Jiulong. Apakah karena hanya setetes esensi darah aku mendapatkan fragmen memori intermiten? Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak, apakah kamu membutuhkan lebih banyak esensi darah Jiulong? Lu Ming berpikir. Lu Ming duduk sebentar, lalu memeriksanya dengan hati-hati, dan akhirnya membuat penemuan baru. Ini tentang reruntuhan Kowloon. Lu Ming menemukan beberapa konten, mengungkapkan warna pemikiran. Lokasi reruntuhan Jiulong sebenarnya berada di persimpangan Donghuang dan Zhongzhou, yang merupakan daerah yang kacau balau. Pada awalnya, Jiu yang tertinggi yang mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki reruntuhan Jiulong, dan akhirnya mendapatkan 2 tetes darah esensi Jiulong, dan formula pertarungan naga yang sebenarnya. Akibatnya, dia terluka parah. Mungkin ada semua darah esensi Jiulong di reruntuhan Jiulong. Jika aku bisa mendapatkan semua darah esensi Jiulong, aku mungkin bisa mendapatkan semua warisan Jiulong. Tampaknya setelah masalah daratan Sengsu selesai, itu adalah perlu kembali ke tanah Shen Huang dan pergi ke reruntuhan Jiulong. Lu Ming berpikir. Satu-satunya hal yang membuat Lu Ming bersemangat adalah darah Jiulong dipromosikan ke level 9 dari level dewa, dan akhirnya kekuatan naga lahir. Naga 9. Kekuatan naga ke-9, sangat kuat. Lu Ming merasa sedikit bersemangat. Kekuatan naga ke-9 lebih kuat dari kekuatan naga lainnya di depan kita. Jika aku menghancurkan kekuatan naga ke-9, aku akan mampu bersaing dengan darah dari prasasti penjara Zen. Lu Ming merenung. Ada pecahan prasasti Zenyu. Ini sangat kuat. Ini adalah langkah pembunuhan terkuat dari Lu Ming. Tapi sekarang Lu Ming merasa bahwa jika kekuatan 9 naga pecah, itu mungkin tidak lebih lemah daripada prasasti Zenyu. Dengan cara ini, gerakan pembunuhan Lu Ming, dan banyak lagi. Tiba-tiba, pikiran Lu Ming tergerak. Dia mundur dari peta gunung dan sungai dan muncul di ruangan. Xian Yanxing baru saja membuka pintu dan masuk. Lu Ming, saatnya berangkat ke kota kuno Sengsu. Kata Xian Yanxing. Bagus. Lu Ming mengangguk. Kapan? Pada saat ini, lonceng merdu berbunyi dari suatu tempat di Istana Dewa Selatan. Ini adalah bel yang memanggil Tianjiao dari semua benua. Pada saat ini, Long Chen, Yang Chuantian, Biksu Nakal, Mingzi dan yang lainnya semua keluar dari kamar mereka dan terbang ke tempat bel berbunyi. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah alun-alun, di mana sudah ada beberapa pria muda yang kuat.
Orang-orang muda ini, yang terbagi ke dalam wilayah yang berbeda, jelas merupakan Tianjiao dari benua yang berbeda. Jumlah orang, kecil, 7 atau 8 orang, banyak, sebenarnya mencapai 340 orang yang mencengangkan. Lu Ming terkejut. Pada dasarnya, semua orang yang bisa datang ke sini adalah Tianjiao yang tiada taranya yang telah membangkitkan 9 tingkat darah tingkat dewa. Hanya ada 12 orang di seluruh tanah Shen Huang, tetapi ada beberapa benua dengan jumlah orang sebanyak 340 orang, sungguh menakjubkan. Kesenjangan kekuatan antara benua terlihat jelas. Sua. Suara langit pecah terdengar, dan ada 50 atau 60 sosok muda terbang ke sisi ini. Di tengah kerumunan, Lu Ming melihat Wang Zhen berbaju putih, dan Ji Hongchen, yang penuh semangat kepahlawanan. Namun, baik Wang Zhen maupun Ji Hongchen berada setengah langkah di belakang pemuda berambut ungu lainnya. Pria muda berambut ungu ini, terbang di depan. Juga, di tengah keramaian, Lu Ming melihat Mu Jue. Mata Mu Jue memindai. Saat dia melihat Lu Ming, matanya memancarkan cahaya dingin. Tianjiao dari Istana Nanshan telah tiba. Bab 1225. Istana Nanshan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Tianjiao Tianshenzong. Sungguh menakjubkan bahwa ada sebanyak 50 atau 60 orang Tianjiao. Daratan Shengsu adalah benua pertama yang tak terbantahkan dalam kelompok benua Shengsu. Jumlah Tianjiao luar biasa. Kita harus tahu bahwa Nanshengong hanyalah salah satu dari 4 kekuatan utama di benua Shengsu. Begitu banyak Tianjiao, keberadaan 3 besar, bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Ketika Tianjiao dari Nanshengong tiba, terdengar teriakan keras dan jelas di langit. Ada binatang besar terbang menuju sisi ini. Itu adalah macan tutul terbang. Itu gelap, tapi ada sayap daging. Bentang sayapnya terbuka, itu lebih dari 100 meter. Setidaknya ada 20 macan tutul raksasa. Apalagi nafas masing-masing kuat, yang membuat orang merasakan tekanan yang kuat. Semangatnya sempurna. Ada lebih dari 20 macan tutul terbang, yang semuanya penuh dengan roh dan dewa. Di depan Flying Leopard berdiri seorang pria parubaya di Suanyi, yang adalah seorang pria parubaya di Suanyi yang membawa Lu Ming ke tanah Shen Huang dan membawa mereka ke sini. Di belakangnya, masih ada 2 lelaki tua, yang memancarkan kekuatan kaisar, tetapi status mereka jelas lebih rendah daripada orang parubaya Suanyi. Kamu, naiki macan tutul terbang dan ikuti aku ke kota kuno Shengsu. Suara tebal, dari mulut parubaya Suanyi. Ya. Pertama-tama, Tianjiao dari Istana Nanshan melangkah ke udara satu persatu dan terbang dengan macan tutul terbang yang berbeda. Kemudian, Tianjiao dari benua lain juga membubung ke udara dan terbang ke arah macan tutul terbang itu. Lu Ming dan orang lain dari tanah hutan belantara ilahi berkumpul di macan tutul terbang. Pergi. Setengah baya Suanyi mengumumkan bahwa dengan raungan, lebih dari 20 macan tutul terbang melayang ke langit hijau, dan kemudian, seperti kilat hitam, mereka menuju kota kuno Shengsu, dengan kecepatan luar biasa. Semangat binatang terbang yang sempurna, kecepatannya bisa dibayangkan. Namun, kota kuno Shengsu berada di tengah istana Nanshan. Bahkan dengan kecepatan Flying Leopard, butuh 2 hari. Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri berdampingan, memandang ke bawah ke ratusan juta mil pegunungan dan sungai. Lu Ming, orang-orang dari 2 benua telah mengawasi kita sepanjang waktu. Xian Yanxing berkata kepada Lu Ming. Yah, aku juga melihatnya. Lu Ming mengangguk dan melihat ke kiri. Di sana, di salah satu macan tutul terbang, ada anak muda berbaju bulu. Tidak peduli pria atau wanita, mereka memiliki mata yang tajam dan banyak orang. Mereka sebenarnya lebih dari 40 orang. Mereka adalah benua terpadat di 9 benua kecuali Nanshengong. Mu Jue. Mata Lu Ming dingin, karena dia melihat sosok Mu Jue di antara orang-orang ini. Saat ini, Mu Jue juga menatap Lu Ming dengan dingin pada mereka. Kakakmu, apakah orang-orang itu yang menyinggungmu? Salah satu anak muda dengan pakaian bulu menatap Lu Ming, dan berbicara dengan lemah. Ya, itu mereka, terutama Lu Ming. Aku ingin dia mati. Mu Jue penuh kebencian. Itu hanya sepotong sampah dari tanah Tuhan. Jangan khawatir, jika kita memiliki kesempatan, kita akan membuangnya. Dia gadis yang baik, kita bisa tinggal dan menikmatinya. Jalan terang pemuda berbaju bulu itu sepertinya membunuh Lu Ming, yang sesederhana makan dan minum air untuk mereka, tanpa memperhatikan Lu Ming. Bagaimana kamu bisa belajar dari saudara Yu? Aku sangat bahagia. Pada saat yang sama, di Flying Leopard lainnya, ada beberapa anak muda yang menatap Lu Ming dengan dingin. Di antara mereka, Lu Ming juga tahu bahwa di Shengsu Lu Ming mengalahkan Tianjiao, yang mengalahkan daratan. Kamu dikalahkan oleh pria itu. Tianjiao, seorang pemuda yang dikalahkan di daratan, bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, kekuatan bertarung pria ini sangat bagus. Jawab salah satu pemuda yang dikalahkan oleh Lu Ming. Apa gunanya berkelahi? Itu hanya sepotong sampah dari tanah Shen Huang. Apa gunanya? Itu hanya sampahmu sendiri. Pria muda itu memarahi dengan dingin, yang membuat para pemuda yang dikalahkan oleh Lu Ming tersipu dan tidak tahu bagaimana berbicara. Namun,
Tidak peduli apa, kalian semua adalah orang-orang yang berperang melawan daratan, dan kalian berani melakukannya bahkan jika kalian tahu itu. Aku ingat bahwa orang-orang ini akan dibunuh dengan mudah ketika aku melihat mereka. Pria muda itu berbicara. Dia memiliki rambut pendek dan terlihat sangat percaya diri. Di macan tutul terbang Luming, Long Chen berjalan ke arah Luming. Luming, kamu harus berhati-hati. Orang-orang dari Tanah Bulu Putih dan Tanah Datar Perang sedang menatap kita. Long Chen mengingatkan jalan. Apakah benua Bulu Putih peringkat keempat di grup Shengsu dan benua Zanping di posisi ke-9? Jika mereka tidak tahu apa yang baik atau buruk, mereka hanya dapat mengirim mereka ke jalan. Luming mencibir di sudut mulutnya. Mata Long Chen cerah, lalu mengangguk, tidak berbicara, berbalik. Ratusan juta mil gunung dan sungai, melintas, 2 hari. Di depan kami, sebuah kota kuno yang bahkan lebih megah dari istana Nanshan muncul di depan kami. Ini adalah kota kuno Shengsu, kota paling megah dan kuno di tanah Shengsu. Di tanah Shengsu, 4 kekuatan utama adalah 4 istana suci di timur, barat, utara, selatan, dan utara. Faktanya, di masa lalu, 4 istana suci milik satu kekuatan, yaitu Shenmen. Kota kuno Shengsu adalah markas Shenmen. Tapi sekarang, 4 istana suci itu eksklusif, dan gerbang Tuhan terbagi menjadi 4 bagian. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menduduki kota kuno Shengsu untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, kota kuno Shengsu sangat istimewa dan telah menjadi kota yang dimiliki oleh 4 istana suci. Biasanya, beberapa orang ditempatkan di sini. Begitu ada sesuatu yang penting tentang 4 istana suci, mereka akan membicarakannya di kota kuno Shengsu. Macan tutul terbang tidak berhenti, tetapi terbang langsung ke kota kuno Shengsu dan terbang ke pusat kota kuno Shengsu. Ketika mereka sampai di pusat kota kuno Shengsu, Luming melihat ada 36 puncak lurus, yang langsung menuju ke langit dan tersusun di posisi 36 tiangan. Di langit di atas 36 gunung, ada 9 altar besar kuno, melayang di udara, penuh dengan rasa kesederhanaan dan perubahan kuno. Saat ini, 36 puncak dikelilingi oleh orang-orang, semuanya adalah pejuang lokal kota kuno Shengsu. Ini adalah Nanshengong, dan Tianjiao dari 9 benua selatan. Ada kota kuno Shengsu dan jalan seni bela diri setempat. Mengaum. Terbang ke barat, terdengar raungan binatang buas. Seekor harimau raksasa dengan sayap daging di punggungnya, membawa banyak Tianjiao muda, terbang ke sini. Itu adalah istana Dewa Barat dan 4 sisi dari 9 benua Tianjiao telah tiba. Seseorang menelepon. Istana Dewa Barat. Luming melihat ke barat. Di harimau raksasa, juga Tianjiao muda, mereka juga memandang mereka dengan mata tajam. Hahaha, kamu lebih awal. Tawa datang dari timur. Seekor elang merah berapi-api terbang masuk, kepala jubah merah setengah baya, memaksakan dunia, tidak kurang dari istana Dewa Selatan setengah baya Suanyi. Di elang merah yang berapi-api, ada juga anak muda yang sombong. Dilihat dari jumlahnya, mereka lebih banyak daripada yang ada di istana selatan dan barat. Istana Dewa Timur dan 11 benua di timur telah tiba. Wah! Pada saat ini, suara pedang terdengar, dan puluhan lampu pedang yang menakjubkan muncul di utara. Bab 1226. Istana Dewa Utara dan 12 benua utara. Seseorang berseru. Pada saat yang sama, Tianjiao di istana selatan, istana barat dan istana timur bermartabat. Kekuatan keempat istana juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Istana selatan dan barat memiliki kekuatan yang sama, menempati peringkat terakhir. Istana timur sedikit lebih kuat dari istana selatan dan barat. Dari mereka, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah yang utara. Karena benua terbesar kedua di grup Shengsu ada di utara. Ke arah istana Dewa Utara, satu persatu, langit bangga dan sombong. Di tubuh, ada nafas yang kuat dan difusi yang tak terkendali. Jumlah orang hampir 300 orang. Pada saat ini, di sekitar 36 gunung, mata tajam melewati kehampaan, seperti pedang tajam, bertarung dalam kehampaan, saling memandang. Di sini, berkumpul Tianjiao yang paling kuat dari pemuda kelompok daratan Shengsu, hampir 1000. Hampir 1000 Tianjiao, sungguh jumlah yang sangat besar, Tianjiao ini, tetapi satu persatu dibangunkan menjadi kuat darah tingkat 9 tingkat dewa. Setiap orang dari mereka adalah orang yang sangat beruntung. Sidu, Konglin, Yang Chuantian, Mingzi dan lainnya di negeri Shenhuang sangat bermartabat dan jelek. Mata mereka penuh kejutan. Di tanah Shenhuang, mereka tidak diragukan lagi berdiri di puncak keberadaan, satu persatu ditakdirkan untuk melangkah ke kaisar, menarik perhatian dunia, tak terkalahkan di level yang sama. Mereka semua bangga dengan diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa bahkan jika mereka keluar dari tanah, mereka tidak akan buruk, dan mereka adalah Tianjiao tertinggi. Namun saat ini, kepercayaan diri mereka sedang goyah. Sebab, di sini hampir 1000 hari kebanggaan, masing-masing, bahkan tidak lebih lemah dari mereka, atau bahkan lebih kuat. Ada begitu banyak kebanggaan di surga yang menarik. Mata Luming cerah, darah di tubuhnya mendidih, dan matanya penuh semangat juang. Hal yang sama berlaku untuk naga. Mereka hampir berdiri di puncak tanah Shenhuang. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Hampir tidak ada saingan. Sekarang,
banyak sekali lawan yang darahnya kembali mendidih. Sua, sua, sua. Saat itu, selusin sosok bergerak dan terbang ke 36 puncak. Lu Ming melihat ada 3 orang di sisi selatan kuil. Mereka adalah pemuda Ji Hongchen, Wang Zhen, dan Ziva. Ada juga 3 orang di Istana Barat, dan 4 orang di kuil timur dan utara. Total ada 14 orang. Mereka adalah 4 candi besar. Yang paling kuat adalah Tian Jiao, yang sudah lama terkenal di daratan Shengsu. 14 orang, masing-masing di puncak gunung, menghadap ke Tian Jiao lainnya. 36 hari puncak geng, hanya Tian Jiao terkuat, yang bisa masuk, adalah simbol identitas. 4 istana besar, 14 talenta luar biasa, jelas memiliki kualifikasi ini. Melihat ke-14 Tian Jiao, banyak dari mereka menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Sua, sua, sua. Kemudian, serangkaian sosok, seperti bayangan yang berkilauan, membubung ke puncak yang tersisa. Ada 22 puncak yang tersisa, tetapi lebih dari 22 orang melompat. Secara alami, ada lebih dari 1 orang di beberapa puncak. Keluar dari sini. Beberapa orang meminumnya. Kamu yang keluar dari sini. Kamu satu-satunya yang berhak menduduki gunung ini. Ledakan. Kemudian, perang tiba-tiba pecah, sangat sengit. Ingin menginjakkan kaki di gunung, Tian Jiao sangat kuat, cukup percaya diri, jika tidak, berani naik. Kebanyakan dari mereka adalah beberapa Tian Jiao terkuat di 10 benua teratas kelompok benua Shengsu. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit mengom, perang sangat sengit, dan semua jenis lampu berkedip, yang sangat menakutkan. Ya Tuhan, apakah ini kelompok Tian Jiao terkuat di kelompok tanah Shengsu? Sungguh menakjubkan. Apakah semua pertempuran ini sebanding dengan Dewa Roh? Roh umum dan Dewa itu sempurna, mereka tidak terlalu mengerikan. Banyak orang terkejut dengan komentar tersebut. Dan Mingzi, Sidu dan orang lain, mata mereka penuh dengan kengerian, orang-orang ini terlalu kuat, jauh lebih kuat dari mereka. Roh 7. Mata Lu Ming berkilat, semua anak muda dalam perang adalah penanaman 7 kali lipat dari roh dan Tuhan, dan kekuatan tempur mereka luar biasa. Akhirnya, tinggi dan rendah dipisahkan. Beberapa orang diserang oleh muntah darah dan terbang kembali. Lalu, ada seorang pemuda berdiri di masing-masing dari 36 puncak tiangan. Namun, pertarungan jelas belum berakhir. Keluar dari sini. Kamu tidak bisa berdiri di sini. Di 4 arah, beberapa pemuda kuat terbang dan memilih target mereka untuk melancarkan serangan sengit. Selain Ji Hongchen, ada 3 orang di Tanah Bulu Putih. Salah satunya di daratan saat perang usai. Selain itu, ada seorang pemuda di sisi lain Istana Dewa Selatan. Benua ini, bernama Benua Yanlan, adalah kebanggaan pertama Benua Yanlan. Pemuda ini mengenakan jubah panjang dengan pola api. Pada saat ini, seorang pemuda berambut pendek dan lihai terbang keluar dari negara berperang, membunuh Tian Jiao dari tanah yang terbakar. Keluar dari sini. Setelah perang, pemuda berambut pendek minum dengan dingin, dan tangan besi mereka sekuat gunung, dan mereka meraung ke Tian Jiao dari tanah yang terbakar. Mata Tian Jiao daratan Yanlan dingin, dan seluruh tubuhnya menyala ke langit, berkelahi dengan pemuda berambut pendek. Keduanya adalah 7 tingkat kultivasi spiritual. Mereka bertarung dengan sengit dan bertarung dengan lusinan jurus. Pada akhirnya, pemuda berambut pendek yang diratakan dari daratan lebih kuat dalam kultivasi mereka, dan menerbangkan Tian Jiao keluar dari tanah yang terbakar. Negara berperang memang daratan terbesar ke-8 di dunia. Namanya Lu Chengzu. Dia adalah kebanggaan hari kedua daratan. Kekuatannya sangat luar biasa. 10 benua teratas benar-benar menakjubkan. Yang kuat seperti awan, tidak ada benua lain yang bisa dibandingkan. Mereka penuh kekaguman dan desahan dari daratan. Di benua masing-masing, mereka semua adalah Tian Jiao di puncak, tetapi dibandingkan dengan Tian Jiao ini, ada celah yang sangat besar. Namun, banyak orang mengepalkan tinjunya lagi. Mereka memiliki kepercayaan diri, bakat mereka tidak akan lebih buruk dari yang lain, tetapi sumber dayanya tidak sebaik yang ada di daratan teratas, sehingga kultivasi mereka terbelakang. Selama kamu memberi mereka waktu, mereka yakin bisa mengejar ketinggalan. Lu Chengzu sedang berdiri di puncak gunung, menghadap ke segala arah, terutama ketika dia jatuh pada Lu Ming, matanya sangat dingin. Pergi dari sini juga. Sayangnya, Lu Chengzu belum berdiri semenit pun. Di sisi lain Istana Dewa Timur, seorang Tian Jiao bergegas keluar dan membunuh Lu Chengzu. 2 orang konfrontasi sengit, tetapi hanya selusin gerakan, Lu Chengzu dipukuli hingga memuntahkan darah, jauh sekali. Brengsek. Lu Chengzu meraung, menunjukkan warna yang tidak rela, tetapi di matanya, dia terkejut. Tian Jiao dari Istana Dewa Timur mengalahkannya dengan lebih dari 10 gerakan. Itu terlalu kuat. Pertempuran sengit dan pertempuran berlanjut. Namun, tidak ada yang berani menantang 14 Tian Jiao terkuat di 4 Istana Suci, serta beberapa Tian Jiao dari benua kedua, ketiga, dan keempat. Karena orang-orang ini, memberi orang perasaan, terlalu berbahaya. Pertarungan berlangsung lebih dari 10 menit sebelum berhenti. Tiangan 36 puncak, setiap puncak, ada berdiri Tian Jiao. Bab 1227
36 hari puncak geng, dipisahkan oleh 36 Tianjiao, berdiri menyendiri dan bangga menghadap pahlawan lainnya. Untuk sementara, tidak ada yang naik untuk menantang. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa di antara hampir 1000 Tianjiao yang tiada taranya di tempat kejadian, 36 orang ini adalah yang terkuat, dan beberapa orang mungkin membencinya. Seperti Long Chen. Saat ini, naga dapat mencapai puncak 6 dewa. Ada juga Lu Ming. Sekarang garis darah Jiulongnya telah dipromosikan ke tingkat dewa tingkat 9, dan kekuatan bertarungnya lebih kuat. Tidak ada masalah besar dalam menduduki puncak gunung. Di sisa kejeniusan, dalam kegelapan, tidakkah akan ada kekuatan, kesombongan yang mengerikan. Hanya saja, karena berbagai alasan, mereka tidak melakukannya. Lagi pula, beberapa orang tidak perlu mengekspos kekuatan mereka karena mereka belum mulai menyaring. Hahaha, sepertinya kamu tidak bisa melakukannya lagi. Kamu hanya menempati 7 puncak. Deru tawa menyebar, dari Raja Istana Dewa Barat. Wajah Parubaya Suanyi sedikit jelek, total 36 puncak, sisi kuil selatan, hanya menempati 7, kekuatannya jelas lemah. Istana Barat dan Istana Selatan selalu memiliki kekuatan yang sama. Wajar jika persaingan di antara mereka sangat kuat, dan mereka sering membandingkan satu sama lain. Apalagi kali ini, semakin banyak orang yang berhasil bergabung dengan Tian Shenzong, semakin banyak hadiah yang akan mereka dapatkan. Tian Jiao dari Istana Nanshan tidak terlalu terkenal. Suanyi mendengus dingin di usia Parubaya. Haha, maksudmu ada banyak Tian Jiao yang bisa menginjak puncak tiangan di Istana Dewa Selatan. Kaisar Kuil Barat mencibir. Wajah Parubaya Suanyi dingin, dan dia tidak bersuara. Dia tidak tahu dasar hatinya. Mengatakan itu hanya untuk mendukungnya. Bersenandung. Saat itu, di langit, salah satu altar tiba-tiba mengeluarkan sedikit getaran, prasasti tak berujung muncul, dan cahaya menyebar. Banyak orang terkejut dan menantikan altar. Menurut legenda, 9 altar kuno adalah jalan menuju kekuatan besar Yuan dan Lu. Dahulu kala, Tanah Shengsu dapat dihubungkan dengan 9 kekuatan besar Yuan dan Lu. Itu sebabnya 9 altar tersisa. Namun, hingga kini, Tanah Shengsu telah lama kehilangan kontak dengan 9 kekuatan besar. 9 altar kuno sudah lama tidak dimulai. Beberapa waktu lalu, salah satu pasukan, Tian Shenzong, tiba-tiba menghubungi Shengsu dan mengeluarkan perintah untuk memilih murid. Sekarang, kekuatan besar Yuan dan Lu, yang kuat dari Tian Shenzong, akan datang. Itulah kekuatan besar Yuan dan Lu. Sebagian besar orang menatap altar di atas. Yuan Lu, inti dari alam Yuan, adalah tempat yang dirindukan semua praktisi dan tanah suci latihan. Di sana, ada orang yang sangat kuat berdiri di atas. Menurut legenda, ada kekuatan besar yang bertahan dari zaman kuno. Di sana, Tianjiao tidak terhitung jumlahnya. Di sana, itu berkembang hingga ekstrim. Sayangnya, belum ada yang pernah ke sana, bahkan banyak kaisar belum pernah ke sana. Sekarang saatnya bertemu dengan kekuatan kuat Yuan dan Lu. Bersenandung. Cahayanya semakin terang. Terakhir, di altar kuno, ada pintu terang. Kemudian, orang bisa melihat bahwa di pintu lampu itu, banyak sosok yang muncul. Total ada 6 angka. Yang pertama adalah seorang lelaki tua dengan rambut perak. Di belakangnya ada 2 pria Parubaya. Ketiga orang ini hanya berdiri sembarangan, tetapi mereka mengeluarkan tekanan yang luar biasa. Tekanan semacam itu, seperti segunung ratusan juta pon, menekan hati orang dan membuat orang terengah-engah. Seberapa kuat? Mata Lu Ming terpaku. Tekanan ketiga orang ini jauh di atas usia Parubaya Suanyi. Dengan kata lain, ketiga orang ini berada di luar 3 keberadaan Kaisar Wu. Di belakang 3 anak muda. 2 pria dan 1 wanita. Prianya tampan dan wanitanya cantik. Ketiga pria dan wanita muda itu melihat keseluruhan pemandangan dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka, tetapi mereka lebih sombong dan diremehkan, seperti kaisar yang lebih tinggi dan berhadapan dengan beberapa pengemis. Lihat utusan Sekte Dewa Surgawi. Kaisar dari 4 istana suci memberi hormat dengan sangat hormat. Lihat utusan Sekte Dewa Surgawi. Orang lain, termasuk utusan dari kota kuno Shengsu, juga memberi hormat dengan hormat. Apakah Tianjiao dari kelompok daratan Shengsu semuanya telah tiba? Kepala lelaki tua berambut perak itu membuka mulutnya. Suaranya merdu dan terdengar di telinga semua orang. Tidak peduli seberapa jauh dia berada, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Utusan, semua Tianjiao terkuat di kelompok tanah Shengsu ada di sini. Seorang raja dari Istana Dewa Utara berkata dengan hormat. Nah, mulai sekarang, kami ingin memilih sekelompok pahlawan untuk bergabung dengan Tian Shenzong. Tidak ada batasan jumlahnya, alasan utamanya adalah untuk melihat kinerja kamu. Jika kamu tampil baik, kamu secara alami dapat bergabung dengan Tian Shenzong. Jadi harus melalui rangkaian penilaian. Penilaian ini total ada 2 putaran. Sekarang kita harus mengatur tempat penilaian putaran pertama yang memakan waktu 7 hari. Oleh karena itu, penilaian putaran pertama harus dilakukan dalam 7 hari. Kamu dapat kembali ke sini setelah 7 hari. Orang tua dengan rambut perak mengumumkan. Ya, aku akan pergi. Kaisar dari 4 istana suci memberi hormat dan pergi dengan banyak Tianjiao.
Di kota kuno Sengsu, terdapat istana cabang dan tempat tinggal di masing-masing dari 4 istana suci. Segera, Lu Ming dan keluarganya datang ke sebuah rumah besar. Ada banyak kuil dan banyak bangunan di mansion. Lu Ming dan masing-masing memiliki ruangan yang luas. Lu Ming dan Xian Yanxing memasuki ruangan bersama dan memasuki peta gunung dan sungai. Xian Yanxing duduk di bawah pohon pencerahan kuno dan diam-diam menyadarinya. Di Sengsu, Xian Yanxing telah memperoleh warisan dari seorang pria kuat yang mempraktikkan cara ajaib. Dia membutuhkan waktu untuk memahami dan memahami pohon kuno Taoisme, yang dapat membantu Xian Yanxing membuat kemajuan pesat. Lu Ming sedang duduk di puncak gunung lainnya. Dengan lambaian tangannya, ada tumpukan batu mentah di depannya. Ada jutaan dari mereka. Sekarang, konsepsi artistik Lu Ming tentang langit dan bumi telah meningkat pesat, jauh lebih banyak daripada kultivasinya saat ini. Saatnya menggunakan batu mentah untuk meningkatkan prestasinya. Dalam pemutaran ini, kelompok daratan Sengsu sama sombongnya dengan awan. Jelas tidak cukup untuk mengambil 5 kultivasi spiritual Lu Ming sebagai fondasinya. Mengaum. Darah Jiulong muncul, menelan jutaan batu mentah ke dalam mulut dan memurnikannya. Darah Jiulong dipromosikan ke level 9, yang lahap kekuatan pemurnian. Itu dinaikkan ke tingkat yang mengerikan. Pemurnian batu mentah juga mencapai tingkat yang luar biasa. Jutaan batu mentah terus disempurnakan dan diubah menjadi zenyuan, berguling-guling di tubuh Lu Ming seperti air pasang. Ledakan. Sirkulasi yuan nyata, booming, semangat Lu Ming, semakin solid, semakin cerah. Prestasi Lu Ming menjadi semakin kuat. Segera setelah itu, beberapa juta yuan batu mentah semuanya dimurnikan. Lu Ming mengeluarkan jutaan lagi dan terus melahap dan memurnikannya. Saat ini, Lu Ming membutuhkan lebih banyak batu mentah. Dengan cara ini, batu mentah yang dimurnikan oleh Lu Ming mencapai 20 juta yang mencengangkan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming mengeluarkan suara siulan yang keras, dan napasnya membumbung tinggi. 6 roh. Setelah menelan dan memurnikan 20 juta batu mentah, kultivasi Lu Ming akhirnya dipromosikan menjadi 6 tingkat roh, dan kekuatannya meningkat pesat. Bab 1228. Namun, Lu Ming tidak berhenti pada tahap ini, tetapi terus melahap batu mentah pemurnian. Kultivasi konsepsi artistiknya saat ini cukup untuk mendukung kultivasi yang melonjak. Tumpukan batu mentah, terus disempurnakan, terus diubah menjadi yuan asli Lu Ming. Kultivasi Lu Ming meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Ketika hari ke-7 tiba, nafas Lu Ming mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semangat 7. Kultivasi Lu Ming telah melangkah ke 7 tingkat roh dan Tuhan dengan satu pukulan. Seberapa kuat? Lu Ming menjalankan Zanlong Zhenjue dan merasakan zenyuan di tubuhnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Wajahnya menunjukkan senyuman. Dia sekarang lebih kuat dari 7 hari yang lalu. Aku tidak tahu berapa banyak. Saat ini, semakin kuat kultivasinya, semakin kuat zenyuannya, dan semakin kuat dia jika dia menggunakan kekuatan Zhenju Tiamong, dan kekuatan tempurnya akan melonjak. Sua. Lu Ming bangkit dan melangkah ke Xian Yanxing. Saat ini, Xian Yanxing juga berdiri dan tersenyum kecil. Dalam 7 hari, pencapaian Xian Yanxing telah ditingkatkan 2 tingkat. Dari tahap awal 6 tingkat roh hingga tahap selanjutnya dari 6 tingkat roh, kecepatannya luar biasa. Xian Yanxing baru saja memperoleh warisan dari keberadaan tertinggi. Periode waktu ini adalah periode wabah kultivasinya. Dengan pemahamannya yang lebih banyak tentang warisan, kultivasinya akan terus meningkat. Waktu habis, ayo keluar. Senyum Lu Ming, matanya, menunjukkan arti kepercayaan diri. 2 orang keluar dari peta gunung dan sungai, benar saja, kerumunan sudah mulai berkumpul. Di sebuah halaman, banyak Tianjiao dari istana Nanshan berkumpul, di atasnya adalah Suanyi Parubaya. Wajah Parubaya Suanyi sangat berat, dan berkata, kali ini, Tianjiao dari 3 pihak lainnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu harus bekerja keras. Setelah kamu dipilih oleh Tian Shenzong dan menjadi murid Tian Shenzong, kamu tidak hanya akan dapat untuk bergabung dengan kultivasi Tian Shenzong, tetapi juga mendapat pahala yang besar. Jadi, kamu harus melakukan yang terbaik. Ya. Semua orang mengangguk. Ya, ikuti aku. Suanyi setengah baya mengangguk, dengan kerumunan, melayang ke udara, dan segera sampai ke 36 puncak tiangan di dekat terakhir kali. Sua. Di langit, suara langit pecah terus berdering, dan kebanggaan 3 pihak lainnya telah tiba. Sua. Di langit, ada kilatan cahaya. Pria tua berambut perak dan yang lainnya dari sekte Tianshan muncul di atas 36 gunung. Pria tua berambut perak itu meliriknya dan berkata, kali ini, putaran pertama akan dilakukan di pesawat kecil. Tidak ada aturan dan cara apapun dapat digunakan di dalamnya. Tugas kamu adalah tetap berada di Mi itu selama 15 hari, dan mereka yang tinggal selama 15 hari dapat memasuki babak berikutnya. Selama kamu tinggal 15 hari, kamu bisa masuk ke babak berikutnya. Banyak orang terkejut. Kedengarannya sangat sederhana. Jika kita tinggal selama 15 hari, kita bisa menemukan tempat untuk bersembunyi, lalu kita bisa masuk ke babak selanjutnya. Seharusnya tidak sesederhana itu, pikir banyak orang. Juga, di pesawat kecil ini, ada beberapa peluang.
Aku dapat memberitahu kamu bahwa peluang ini sangat langka di kelompok benua Sengsu, yang dapat meningkatkan kekuatan kamu secara signifikan. Pria tua berambut perak berkata, suaranya penuh godaan. Mata banyak orang cerah. Ini adalah kesempatan dari Sekte Dewa. Seberapa berharganya itu? Tentu saja, untuk mendapatkan peluang ini, kamu memerlukan kunci, dan kuncinya ada di dalam diri kamu masing-masing. Pria tua itu melanjutkan. Butuh kunci. Kuncinya ada pada kita masing-masing. Banyak orang sangat terkejut, wajah ragu. Namun, lelaki tua berambut perak itu jelas tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Dia menghembuskan nafas yang mengguncang bumi, yang begitu kuat sehingga bahkan orang Parubaya di Suanyi, yang merupakan pria kuat dengan 3 tingkat Kaisar Wu, wajahnya sangat berubah dan menunjukkan ekspresi ngeri. Mendesis. Pria tua berambut perak itu mengulurkan tangannya dan sebuah pintu besar berwarna terang muncul di udara. Kamu, masuk dari sini. Pria tua dengan rambut perak itu berkata. Pergi. Sua, sua, sua. Segera, beberapa orang bergegas ke pintu lampu dan menghilang. Namun, lelaki tua berambut perak itu berkata bahwa ada peluang besar di dalam. Jika kamu masuk lebih dulu, apakah kamu akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkannya? Pergi. Sosok muda, bergegas ke pintu cahaya. Xiao Qing, hati-hati saat kamu masuk. Luming menjabat tangan Xian Yanxing. Aku akan, dan kamu juga. Xian Yanxing mengangguk. Kemudian, mereka melangkah keluar dari langit dan bergegas ke pintu cahaya. Saat berikutnya, lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Luming menemukan bahwa dia muncul di pegunungan. Tidak ada orang di sekitar. Benar saja, masuk ke sini secara acak. Dia dan Xian Yanxing dipisahkan. Luming mengeluarkan jade rune untuk menyampaikan pesan kepada Xian Yanxing. Sayangnya, berita tersebut tidak dapat ditransmisikan sama sekali. Dengan baik. Pada saat ini, Luming menemukan ada sedikit demam di tulang punggungnya, dan ada gumpalan gas darah yang keluar. Gas darah ini berkumpul di kepala Luming, dan akhirnya menjadi kunci berdarah. Kuncinya, pria tua berambut perak itu berkata, kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Apakah itu kuncinya? Luming berpikir. Mungkin, kepala semua orang, akan ada bar. Pergi dan lihat. Luming memilih arah sesuka hati dan naik ke udara. Itu saja. Tepat setelah terbang beberapa saat, Luming melihat ada sebuah kuil yang mengambang di langit. Di sini, ada istana terapung. Luming sangat penasaran dan terbang. Pintu gerbang candi ditutup. Di depan gerbang, ada 2 anak muda. Benar saja, itu kunci berdarah. Luming melihat kunci melayang di atas kepala kedua pemuda itu. Buka untukku. Salah satu pemuda menghantam gerbang candi dengan pukulan keras. Namun gapura candi tidak menimbulkan gelombang apapun dan tidak bergerak. Sebaliknya, pemuda itu sendiri yang terguncang bola-balik oleh kekuatan gempa. Tidak bisa dipatahkan sama sekali. Aku pernah mencobanya sebelumnya. Kata pemuda lain. Pada saat ini, mereka juga menemukan Luming dan memandang Luming satu persatu. Luming berhenti tidak jauh dan melihat ke kuil dengan hati-hati. Aku tidak tahu terbuat dari bahan apa candi ini. Pemuda yang baru saja menyerang memiliki kultivasi yang kuat dan telah mencapai 6 tingkat roh dan roh, tetapi masih belum bisa dibuka. Ada 9 lubang kecil. Apakah itu lubang kunci? Luming tiba-tiba melihat ke sebuah tablet batu di samping gerbang. Ada 9 lubang kecil di loh batu itu, tersusun dalam bentuk yang indah. Mata 2 anak muda lainnya juga cerah. 9 lubang, apakah kamu membutuhkan 9 orang dan 9 kunci untuk membukanya? Salah satu pemuda berbaju hitam berspekulasi. Sua. Tiba-tiba, pemuda dengan 6 roh, tubuhnya seperti listrik, pergi ke arah pemuda berjubah hitam. Di tangannya, cahaya pisau mengembun dan dia menebas pemuda berjubah hitam itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria muda berbaju hitam itu terkejut dan mencoba melawan dengan tergesa-gesa. Bab 1229. Namun, kemampuan kultivasi, semangat, dan 4 puncak pemuda berjubah hitam jauh lebih buruk daripada milik pihak lain, dan dengan tergesa-gesa, mereka tidak dapat menghentikannya. Tinja. Cahaya darah meledak, dan kepala pemuda berbaju hitam itu terbang keluar, dan bahkan roh dan Tuhan hancur berkeping-keping. Jika kamu dapat mengambil kuncimu, kamu tidak perlu 9 orang. Ada senyum dingin di bibir pemuda itu. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Pemuda berjubah hitam yang terbunuh, dengan kekuatan darah di punggungnya, mulai berkumpul di kunci berdarah, yang bersinar terang dan penuh dengan darah. Kemudian, dia terbang ke pemuda dengan 6 roh dan muncul di atas kepalanya. Ada 2 kunci berdarah di atas kepalanya. Hahaha, aku hanya menebak, tapi aku tidak menyangka bisa menangkapnya. Selama aku mengumpulkan 9 kunci, aku bisa membuka kuil ini sendirian dan mendapat kesempatan masuk. Semangat 6 pemuda berat tertawa, segera, mata dingin menatap Luming. Baru saja, kamu tidak melarikan diri. Sekarang, ini kunciku. Semangat ke-6 pemuda itu menunjukkan warna yang ganas, membunuh hawa dingin. Sungguh menakjubkan bahwa kekuatan darah terkondensasi menjadi kunci warna darah. Luming terlalu malas untuk memperhatikan satu sama lain, bergumam di mulutnya, menunjukkan tatapan ingin tahu.
Nak, mati. Melihat Luming mengabaikannya secara langsung, mata pemuda itu penuh dengan peluang membunuh. Dengan satu langkah-langkahnya, dia membunuh Luming seperti listrik, dan ujung pisau memotong leher Luming. Baru saja, dia membunuh pemuda berjubah hitam dengan pisau seperti itu. Sekarang, kekuatan pisau ini lebih kuat dari yang itu. Melihat itu, lampu pisau akan terpotong di leher Luming. 3 kunci. Ada cibiran di sudut mulutnya seolah dia sudah mendapatkan 3 kunci. Tapi saat berikutnya, pupilnya tiba-tiba melebar, matanya, dengan ekspresi ketakutan yang tiada taraf. Saat tubuhnya, melewati lubang itu akan hancur. Cepat, kecepatan tombaknya terlalu cepat, dan kekuatan teror, dia ada di seluruh tubuh Zenyuan, seperti pasta kertas, tertusuk oleh tombak. Kamu, jangan. Dia berbicara keras, mencoba memohon belas kasihan. Begitu tombak itu mengayun, tubuh pemuda itu tercabik-cabik. Kunci darahnya mengambang di tubuhnya. Ditambah miliknya sendiri, ada 3 kunci berdarah yang melayang di atas kepala Luming. 3 kunci. Tampaknya jika kamu membunuh satu orang, kamu dapat merebut kunci orang lain. Jika kamu mengumpulkan 9 kunci, kamu dapat membuka kuil dan mendapat kesempatan masuk. Aku tidak tahu apakah ada banyak kuil seperti itu. Jika ada banyak, itu benar-benar pembunuhan berdarah. Luming menghela nafas. Tian Jiao itu, untuk mendapatkan kesempatan yang ditinggalkan oleh Tian Shenzong di kuil, akan berburu dan membunuh orang lain dan mendapatkan kuncinya. Xiao Qing. Luming mengkhawatirkan Si Yanxing. Pertama, temukan Xiao Qing. Luming bertekad untuk memperhatikan. Dia baru saja pergi dari sini. Wah. 2 lampu pelangi, menembus kehampaan, muncul tidak jauh. Itu mereka. Mata Luming bergerak. Luming mengenal keduanya, karena mereka adalah Tian Jiao dalam perang melawan daratan. Salah satunya adalah orang yang dikalahkan oleh Luming di Shengsu, dan kultivasi spiritualnya 6 kali lipat. Di sisi lain, dengan rambut pendek, dia tampak tajam dan cakap. Dia adalah kebanggaan Lu Chengzu pada hari kedua setelah perang. Di atas kepalanya, Lu Chengzu memiliki 2 kunci berdarah, dan yang lainnya memiliki 1. Keduanya pertama-tama melihat ke kuil, dan kemudian menatap Luming. Itu dia, itu anak laki-laki dari Tanah Tuhan. 3 kunci berdarah. Ketika mereka melihat Luming, mata mereka cerah, dan kemudian mereka sangat gembira. Secara khusus, Lu Chengzu menunjukkan cahaya yang menyala di matanya dan berkata sambil tertawa, anak laki-laki yang berani menggerakkan aku untuk mengalahkan daratan. Haha, berikan aku kunci kamu. Lu Chengzu tertawa dan berkedip. Dia bergegas ke Luming karena takut Luming akan melarikan diri. Mendesis. Lu Chengzu memegang parang di tangannya, yang seterang bulan, dan memotong ke kepala Luming. Kaki Luming bergerak, dan tubuhnya sedikit bergetar untuk menghindari cahaya pisau Lu Chengzu. Nak, jangan coba-coba lari. Lu Chengzu minum dingin. Aku lari. Aku takut kamu akan lari. Luming mencibir. Sua. Begitu dia menginjak kakinya, dia mendekati pemuda lain di tanah kedamaian. Kamu, keluar dari sini. Pemuda itu minum, menggunakan fusi darah, dan mengirimkan serangan terkuat, mencoba menghentikan Luming. Saat itu, meskipun dia bukan lawan Luming di Shengsu, dia mampu melawan beberapa gerakan. Kesenjangannya tidak terlalu jauh. Sekarang dia yakin bisa menghentikan Luming untuk sementara waktu. Menyentuh. Luming memukul darahnya dengan kepalan tangan. Tiba-tiba, darah pria ini pecah berkeping-keping, bahkan dagingnya berubah menjadi bubuk. Kekuatan darahnya, berkumpul di kunci darah di atas kepalanya, muncul di kepala Luming. Ada 4 kunci berdarah di atas kepala Luming. Mata Lu Chengzu sedikit membeku. Tinju Luming membuatnya merasa sedikit ketakutan. Namun, itu hanya kejutan, dan dia masih yakin. Senang memiliki kesombongan sepertimu di tanah Shen Huang, tapi kamu masih harus mati, bunuh. Lu Chengzhou minum dengan dingin. Cahaya pisau merobek kekosongan dan membagi ruang menjadi celah yang ganas. Wah! Cahaya pisau tajam, langsung ke tenggorokan Luming. Kebanggaan, hari kedua perang, ingin membunuhku. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Luming meledak dengan 1 kepalan, dan 8 kekuatan naga meletus di tubuhnya, yang menjalankan gong senjutian. Di bawah kepalan tangan Luming, kehampaan itu tampak mengerang. Ruang ribuan mil bergetar hebat, menghasilkan riak. Kapan? Tinjunya bertabrakan dengan cahaya pisau Lu Chengzu. Wajah Lu Chengzu berubah dengan liar. Tubuhnya terbang seperti cangkang dan memuntahkan darah. Roh dan Tuhan adalah 7, tetapi bagaimana mereka bisa begitu kuat? Lu Chengzu meraung ketakutan. Dia merasa bahwa kultivasi Luming berada di tahap awal dari 7 tingkat roh dan Tuhan. Di tanah dewa dan dewa, ada yang kuat di 7 tingkat roh dan Tuhan. Dia terkejut. Namun, kultivasinya berada di periode selanjutnya dari roh ke-7, yang lebih tinggi dari Luming. Dia terluka parah oleh 1 pukulan. Ini luar biasa. Dalam hatinya, dia takut. Itu monster. Pergi. Sua. Lu Chengzu berbalik dan pergi, dan lari dengan gila-gilaan. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Luming mengambil langkah jiulong ke langit. Setelah beberapa langkah, Luming melintasi kehampaan dan mengejar Lu Chengzu.
Beberapa napas, dekat dengan Lu Ming. Aku akan bertarung denganmu. Lu Chengzu mengaum dan menggunakan fusi darah untuk menjelma menjadi parang. Parang mengeluarkan cahaya cemerlang dan memotong ke arah Lu Ming. Kapan? Lu Ming masih mengepalkan tinjunya. Parang bergetar hebat, dan akhirnya terbang keluar dari jauh. Kapan? Kemudian, Lu Ming menekan lagi. Dengan satu sentuhan, parang itu meledak dan benar-benar dikalahkan. Bab 1230. Saat ini, 3 dari 5 jenis konsepsi artistik Lu Ming telah mencapai tingkat kesempurnaan keempat, dan 2 jenis konsepsi artistik telah mencapai puncak tingkat 4. Kekuatan peleburan dan ledakan 5 macam konsepsi seni itu sangat mengagumkan, apalagi yang lain. Sekarang, bahkan jika Tian Jiao dengan level yang sama terbangun, Lu Ming dapat dengan mudah menghancurkannya. Saat parang itu meledak, tubuh Lu Chengzu terbang keluar dari jauh. Seluruh tubuhnya hampir hancur, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan darah di mulutnya juga memancar. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa begitu kuat? Hatinya bergemuruh ketakutan. Di 42 benua kelompok benua Sengsu, daratan Sanping menempati urutan ke-8 di antara 42 benua kelompok benua Sengsu. Dia memiliki banyak Tian Jiao. Dia bisa menempati peringkat kedua di antara banyak Tian Jiao. Itu benar-benar tak terkalahkan di bawah 1 orang dan di atas puluhan ribu orang. Tapi sekarang, di level yang sama, dia terluka parah oleh Lu Ming dengan beberapa pukulan. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Apa yang dia pikirkan sekarang hanya untuk melarikan diri. Semakin jauh dia melarikan diri, semakin baik. Tapi jelas, Lu Ming tidak akan memberinya kesempatan ini. Menyentuh. Lu Ming melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan ganas sedang menghancurkan Lu Chengzu. Tidak. Raungan histeris Lu Chengzu, tetapi saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba meledak, tubuh dan jiwanya hancur. Kekuatan darah menyatu menuju kunci. Pada saat berikutnya, 6 kunci berdarah muncul di atas kepala Lu Ming. Bersenandung. Pada saat ini, warna darah dari 6 kunci meledak ke langit. Saat ini, meskipun sangat jauh dari Lu Ming, kamu dapat melihat kolom cahaya berdarah ini. Apa itu? Sangat kaya akan cahaya darah, apakah ada harta karun yang eksotis? Pergi dan lihat. Pergi. Sederet sosok, gila ke arah serangan Lu Ming dan pergi. Lu Ming melihat kolom cahaya di atas kepalanya, dan juga tertegun. Apakah mungkin mengumpulkan 6 kunci dan memiliki visi seperti itu? Terlalu sulit untuk mengumpulkan 9 kunci. Aneh tidak menarik ahli lain. Tidak ada jalan keluar. Terlalu sulit untuk mendapatkan kesempatan yang dikatakan Tian Shenzong. Kalau begitu, aku akan membunuh siapapun yang menggerakkanku. Mata Lu Ming dingin. Dia tidak pergi, berdiri diam dalam kehampaan, diam-diam menunggu. Tidak butuh waktu lama. Sua. Suara langit pecah terus berdering. Ada 7 atau 8 anak muda dengan pakaian bulu. Itu dia, itu Lu Ming. Salah satunya adalah Mu Jue. Begitu dia melihat Lu Ming, dia berteriak, mengungkapkan cahaya Senleng. 6 kunci, hanya sepotong sampah dari tanah Tuhan dan gurun, sebenarnya mengumpulkan 6 kunci. Sepertinya keberuntungannya sangat bagus. Begitu dia menemukan tumpukan sampah lagi. Seorang pria muda dengan sayap hitam mencibir. Seberapa kuatkah seorang pria dari tanah gurun Tuhan? Dia bisa mengumpulkan 6 kunci. Pasti Lu Ming mendapat 6 kunci hanya ketika dia bertemu dengan lebih banyak tanah sampah. Bunuh dia, dan aku bisa mengumpulkan 9 kunci. Seorang pria muda dengan mantel bulu putih perak menjilat bibirnya dan mencibir. Hahaha, Lu Ming, bagaimana kamu bisa mati kali ini? Terakhir kali itu kamu. Mu Jue tertawa. Ada 7 Tian Jiao dari benua bulu putih, dan bahkan salah satunya. Pria muda dengan mantel bulu putih adalah keberadaan puncak gang 36 hari, yang lebih unggul dari Tian Jiao lainnya. Ada Tian Jiao dari benua Beiyu. Dia yakin Lu Ming sudah mati. Wah. Suara menembus langit terus berdering. Di belakang Lu Ming, sekelompok pemuda muncul. Yang pertama, dengan wajah janggut hijau, nafasnya sangat kuat. Ada 6 kunci, 6 kunci ini milikku. Pemuda berjanggut hijau melihat 6 kunci berdarah di kepala Lu Ming, dan matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Ada 4 kunci di kepalanya. Dengan milik Lu Ming, dia punya 9. Angin yang cantik, itu kamu. Benua bulu putih, wajah pemuda pakaian bulu perak sedikit berubah. Pemuda berjanggut hijau, dari daratan Huangmang, peringkat kelima di kelompok daratan Sengsu. Mereka juga orang kuat yang menginjakkan kaki di puncak gang 36 hari. Saya perak, kebetulan sekali. Pemuda berjanggut hijau menyeringai. Man Feng, bocah ini, aku tahu lebih dulu. Sebaiknya kamu pergi secepat mungkin. Suara dingin saya perak. Ini konyol. Ini adalah penilaian dari Sekte Dewa Surgawi. Siapapun yang menyuruhmu datang duluan, lalu datang duluan, tergantung pada kemampuan kita. Siapapun yang membunuhnya duluan akan mendapatkan kuncinya. Man Feng menyeringai dan terlihat jujur, tapi pembunuhan kejam di matanya membuat orang merasa kedinginan. Saat ini, di arah lain, ada juga suara udara pecah, dan ada Tian Jiao muda. Tapi ketika mereka melihat angin dan sayap perak, wajah mereka berubah.
Tidak, Tian Jiao yang menginjakkan kaki di 36 puncak tiangan. Mundur. Ayo pergi. Mereka yang kembali dari belakang, wajah mereka sangat berubah dan pergi. Lu Ming sudah mati. Di antara mereka, ada seorang pria, yang merupakan ibu kota singa Tian Jiao di tanah Shen Huang. Pada saat ini, matanya berbinar dengan cahaya Schadenfreude dan lari dari sini jauh sekali. Membunuh. Pada saat ini, sayap perak tiba-tiba menimbulkan masalah. Di belakangnya, sepasang sayap perak muncul, seperti kilat perak. Tenda cakar yang tajam dapat merobek segalanya, dan mencengkeram Lu Ming seperti kilat. Sayap perak, kamu tercela, tiba-tiba menyerang secara diam-diam, bocah ini milikku. Angin liar meraung, dan ada binatang buas yang meraung dari tubuh. Kaki bahkan menginjak kekosongan dan membunuh tanah. Keduanya sepenuhnya menganggap Lu Ming sebagai mangsa dan penyedia utama mereka. Di mata mereka, hasil Lu Ming akan hancur dan hancur. Yang ingin mereka lindungi adalah satu sama lain. Ini milikku. Sangat dingin di mata sayap perak. Dia membunuh Lu Ming dengan satu gerakan. Dengan cara ini, dia membunuh Lu Ming terlebih dahulu. Secara alami, kunci darah Lu Ming adalah miliknya. Haha, abaikan aku langsung. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya, dan langkahnya bergerak sedikit untuk menghindari cengkeraman sayap perak. Nak, beraninya kamu bersembunyi. Mati untukku. Sayap perak minum dengan marah, dua cakar dengan cepat menuju Lu Ming untuk memahami masa lalu. Lu Ming sebenarnya berani bersembunyi. Dia sangat marah. Peluang pertamanya tidak mudah dipahami. Saat Lu Ming bersembunyi, apakah dia tidak akan kehilangannya? Dalam benaknya, dia tidak akan memikirkannya. Dia ingin membunuh Lu Ming. Apakah normal bagi Lu Ming untuk bersembunyi? Dia hanya berpikir bahwa persembunyian Lu Ming tidak akan menghancurkan kesempatannya. Maka aku tidak akan bersembunyi. Suara Lu Ming acuh tak acuh. Kemudian, ledakan. Tubuhnya, menghembuskan napas yang luar biasa, semangat 7 mekar penuh, dikelilingi oleh suasana hati 5 warna, sebuah hembusan. Pukulan itu langsung mengenai salah satu kaki sayap perak itu. Klik. Suara patah tulang terdengar, sayapnya menjerit, dan mundur dengan cepat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.